Karena itu banyak banget ya Bu ya, yang saat ini memang beredar POV-nya itu TikTok TikTok minded. Jadi saya adalah NPD, saya apa itu kumaha ieu, mau kemana ini, harus apa ini gitu kan. Kan pasti ada fase berapa detik untuk begitunya kan. Nah, makanya kalau kata orang boleh gak sih pintar segimana gitu. Oh iya benar. Boleh gak sih ngomong gitu. Dulu kalau bercandaan itu ya, diukur gitu ya. Aduh jenong amat nih katanya pinter gitu kan. Mama gak mau ya udah bayarin mahal-mahal terus kamu tiba-tiba mau berhenti. Ada yang anak kalau misalnya memang dia stressfulnya tinggi banget, dia akan mengalami perubahan postur. Postur tuh maksudnya fisik? Yes, badan. Postur badan, oke. Ada yang begini kan, ada yang mongkok, ada yang gimana gitu kan. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya Rancamaya. Kembali lagi di podcast untuk ayah bunda sekalian dan juga para subscriber dari YouTube Cahaya Rancamaya Official, yaitu Sekolah SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang terletak di Bogor. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Beliau adalah salah satu orang tua siswa dan berprofesi juga, yang profesinya tentu saja terkait dengan dunia parenting, kemudian dunia pola asuh juga, terkait juga dengan fisioterapi, dan beliau juga nantinya tidak sendiri ya, ada salah satu rekan beliau yang nanti akan mendampingi, yang nanti kita akan berbicara tentang tema yang sangat-sangat penting sekali ya saat ini, di mana tema ini merupakan tema yang akan membuat kita mungkin membuka mata kita, membuka hati kita betul-betul ya, bagaimana kesehatan remaja bukan hanya kesehatan fisik ya, tetapi juga kesehatan yang terkait dengan kondisi rohani ya, kemudian kondisi kejiwaan. Dan kita tahu bahwa 2045 Indonesia digadang-gadang memiliki atau akan lahir generasi emas di tahun 2045. Nah, oleh karena itu, bagaimana generasi emas ini kita bisa persiapkan, dan kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang mungkin atau saat ini kita hadapi terkait kita semuanya mempersiapkan generasi emas ini. Ya, jangan sampai generasi emas ini justru akan menjadi generasi yang cemas, generasi yang lemas ya. Nah, oleh karena itu kita kehadiran tamu yaitu orang tua siswa kita, mamanya Kevin, tetapi mungkin nanti kita akan berkenalan lebih dulu ya. Bunda Kevin, yang nanti kita mengalir aja biasa ya, seperti obrolan yang insya Allah obrolan bukan obrolan yang tidak berisi, tapi mudah-mudahan isinya daging semua. Kalau kata istilah sekarang. Jadi Bunda Kevin ini mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada topik kita nanti. Silakan Mama Kevin, mulai dari nama, kemudian juga tinggal tapi alamat nggak usah disebut ya, tinggal di lokasinya di mana atau di daerah mana, kemudian juga putranya berapa, kemudian background latar belakangnya juga bagaimana, dan aktivitas saat ini apa saja, itu mungkin kita bisa berkenalan lebih dulu. Silakan, Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya izin terima kasih banyak Bapak dan Sekolah Cahaya Rancamaya atas undangan ya kepada kami, terutama saya di podcast hari ini. Mudah-mudahan podcast hari ini memang memiliki tujuan yang baik dan mulia ya ke depannya untuk memberikan edukasi ya. Semoga nanti podcast ini bisa menjadi salah satu informasi ya Pak ya gitu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Husnul Justanti, Bapak. Biasa dipanggil Ibu Tanti. Ibu Tanti, oke. Baik, Ibu Karena Tanti.
nama Cusnul itu susah ya. Jadi Iya. anak-anak pada Cusnul. CH Oh, ya. Husnul ya. Husnul. Jadi Husnul. ada yang bilang Husnul, ada yang bilang Husnul, ada yang bilang Cusnul. Jadi Iya. mangga silakan Iya, aja. iya. Daripada bingung mangga Iya, saya iya. Tanti saja. Silakan. Gitu Betul. Kak. Alhamdulillah saya memiliki anak yang bersekolah di Cahaya Rancamaya, kebetulan kelas 7 Bapak. Setuju. Ya, alhamdulillah anak saya sangat, boleh cerita dikit gak sih? Boleh. Sebelum masuk. Boleh, silakan. Iya, sebenarnya dari awal anak saya masuk sini, sebenarnya saya udah tahu ya Cahaya Rancamaya dari zaman kakaknya. Oh, Ini langsung cerita nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Nggak ditanya cerita aja. Nggak apa-apa. Jadi zaman kakaknya dulu kebetulan memang suka olimpiade. Oke. Ya, kebetulan ahwat ya. Saat itu teman-temannya, adik kelas dan kakak-kakak kelasnya yang sudah olimpiade keterima di sini. Kebetulan dapat beasiswa di sini Iya, ya. iya. Nggak usah disebut ya namanya Iya, siapa nggak ya. usah, nggak apa-apa. Ya, pas saya tanya ke sini itu tahun berapa ya? Sudah lama itu. Apakah ada di sini kelas ahwatnya ya, boardingnya? Ternyata belum ada ya. Dan dia menangis, sedih banget, pengen banget masuk sini mami, gitu kan. Akhirnya punya adik lah ya. Dengan adiknya saya, secara saya berpikir nggak mungkin lah bisa ke sini gitu. Maksud saya tuh kebetulan memang saat itu kemampuannya mungkin untuk setara sama kakaknya itu jauh gitu ya. Jadi saya pikir nggak bisa. Ternyata pas lagi udah kelas 6 anak saya bilang, mami mau boarding, mau asrama. Emang bisa kamu? Saya bilang, makan aja masih suapin gitu kan. Dan saya juga masih khawatir tinggi ya. Terus akhirnya saya nggak tahu, kayaknya diinspirasi sama kakaknya ya. Saya juga nggak paham apa yang dibicarakan sama mereka berdua. Akhirnya membulatkan tekad adiknya untuk kesini. Dan kita tes di beberapa tempat sampai insan cendekia dan lain-lain. Saya juga bilang, kamu kalau masuk sini, bener-bener saya ngomong gitu sama anak saya, kamu masuk sini mujizat ya Kevin. Saya bilang gitu sama Kevin. Oke mami, oke, aku akan berdoa mudah-mudahan bisa. Atau ya amin aja, saya begitu. Maksud saya bukan merendahkan, tapi ya itu tadi, biar realistis aja. Kalau misalnya nanti kamu di boarding dengan kondisi boardingnya belajar dan segala rupa seperti apa, dia harus terima semua konsekuensinya itu. Betul, saya nggak ngasih hal yang manis-manis, karena akan dihadapinya akan besar banget karena ya ke depannya. Adaptasinya kan tidak mudah. Betul. Akhirnya setelah itu dapat informasi semua yang dites sama dia ternyata lolos ya, di yang tadi boarding yang di ICI juga, dan itu saya juga kaget gitu, kok kamu bisa gitu. Saya juga ngerasain itu. Akhirnya saya tanya, kamu mau yang mana? Ya udah, akhirnya milih di sini gitu. Jadi memang benar-benar pilihan Kevin gitu. Jadi saya juga awalnya underestimate. Iya. Benar-benar saya emang bisa gitu, beneran bisa. Kalau nggak bisa seminggu mami keluarin lagi ya, kita pindah aja gitu. Sampai bener-bener sampai detik ini kalau dia ngerasa kesulitan atau apa, dia benar-benar berusaha setengah mati gitu, kelihatan banget berjuangnya. Artinya dengan punya daya juang. Iya, itu saya benar-benar Masya Allah banget saya melihat di situ, dan alhamdulillahnya lingkungan di sini sangat support banget. Dan itu menurut saya suatu kelebihan di sini ya. Dan itu sampai ke hati saya, sampai ke doa saya langitkan, mudah-mudahan memang di sini. Amin insyaallah. Jadi Terima kasih. Anak saya bisa menjadi lebih hebat lagi. Dan Masya Allah, dan benar terbukti. Saya sih ya bukan lagi memuji ya, tapi memang itu fakta ya. Fakta. Anak saya yang tadinya, ini saya nggak skenariokan. ini lagi testimoni. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Gitu. Ini bukan karena saya diundang ya, nggak diundang juga saya ngomong sama orang gitu. Maksudnya ibu bapak memang kalau investasi anak memang penting banget ya. Betul, investasi apa yang diinvestasikan bukan masalah uang aja, tapi tadi lingkungan dia pembelajaran, lingkungan intelektual, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia membuat keputusan di suatu permasalahan, dan support system untuk itu, apalagi untuk anak ikhwan ya, memang butuh banget, eksternal banget, nggak hanya dari keluarga. Jadi itu sangat amat terbukti gitu. Jadi saya sih kalau deskripsi paling satu kata, lebih matang itu aja sih. Matang dalam segala apa itu bukan lebih pintar ya. Betul. Pintar itu kan relatif ya. Matang mampu bagaimana dia itu tadi, matang dari perkembangan usianya gitu, perkembangan bagaimana, walaupun memang saat itu memang anak saya kemampuan untuk
berkomunikasi memang tidak sesuai usianya, cuman memang karena memang terkenal bahasa ya, sukanya bahasa Inggris apa segala rupa, akhirnya ngaruh ke bagaimana sosial. Dan di sini sangat amat ngebooster anak saya, dan saya tuh sampai bersyukur banget karena saya sendiri nggak bisa, saya butuh support system itu gitu untuk nge-push untuk ngebentuk itu. Ternyata alhamdulillah, ya Allah nggak salah gitu. Alhamdulillah. Ya itu paling saya sama suami saya, ya ayo papa nyari duit yuk. Gitu aja. Jadi kan gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang kita perjuangkan, dan ini alhamdulillah betul. Yang kalau perjuangan tapi ujungnya nggak ada harapan, itu kan yang bikin kita desperate ya. Betul. Yang terjadi saat ini adalah kita jadi lebih bersemangat, lebih merasa hayu sehat, hayu berkembang, hayu gimana emang buat anak-anak kita, karena memang merasa tersupport di situ. Gitu sih Bapak. Dan itu memang kan tidak mudah ya, artinya melepas anak untuk tinggal di asrama. Betul. Gitu kan, jauh dari kita, dari orang tua gitu kan, dan butuh sekali. Nah nanti kita akan masuk juga itu ya. Betul sekali istilah atau ya kosakata yang sekarang nanti kita akan bahas, mental yang kuat. Betul, gitu ya. betul. Mental yang kuat, mental yang betul-betul tidak lembek lah istilahnya gitu. Ini bahasa belum masuk ke bahasa profesinya belum, Ibu ya. Mental yang jangan sampai ujian mental gitu ya. Ujian mentalnya sangat kuat di sini gitu ya. Dan kalau berarti yang ngantor ya, atau istilahnya profesi praktek ya, buka praktek sebagai jadi kebetulan saya CEO ya, saya founder dan pemilik dari Kreasi Center. Jadi Kreasi Center ini namanya mungkin biar lebih clear, Kreasi Center. Kreasi Center ini sebenarnya ada beberapa di bawahnya, ada beberapa di bawahnya, bisa ada biro psikologi, ada divisi, ada biro psikologinya, ada khusus LKS-nya. Jadi kita juga membantu LKS apa itu? LKS lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan Jadi kita sosial. membantu untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, untuk mendapatkan haknya belajar, untuk mendapatkan haknya untuk menjadi lebih mandiri gitu sih. Jadi kita punya sistem jadi kayak pembelajaran ya kayak gitu. Jadi sejak ada tahun berapa itu berdiri? Sebenarnya saya orang lama dengan produk yang baru. Gimana tuh? Jadi orang lama produk baru. Jadi saya sebenarnya fisioterapis ya. Kebetulan saya fisioterapis ya. Saya menempuh profesi. Jadi sampai kalau dokter itu kan mengambil DR itu, DR itu harus profesi. Ya, kalau fisioterapis juga ada. Jadi namanya FTR. Jadi FTR. Jadi kita fisioterapi ya. Iya, jadi fisioterapis. Kalau dokter kan depan tulisannya DR capah gitu. Kalau fisioterapis itu FTR. Sampai situ, dan sedang menempuh juga untuk magister. Jadi sekarang magister dan peminatannya fisioterapi. Jadi kita fisioterapinya sudah S2 ya. Di Indonesia ya. Di terakhir itu kita saya sendiri lulusan UI. Jadi banyak Pak lulusannya saya kan karena profesi ya. Lulusan UI terus juga profesi di Poltekkes, Kemenkes, Surakarta. Jadi bisa terinspirasi nih yang inspirasi profesi ya, nggak hanya dokter saja gitu kan. Ini juga sebagai informasi mungkin buat para siswa ya, terutama yang mungkin mereka mau jadi fisioterapi gitu kan. Apa sih, jadi gimana sih profesi gitu yang kan. Betul-betul langsung membantu orang banyak gitu ya. Jadi tadi dari Kreasi Center. Betul. Dan ada di Bogor. Di Bogor, kebetulan. Di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Sebenarnya saya ada beberapa tempat ya. Kebetulan ada beberapa menginduk beberapa klinik. Jadi kalau namanya fisioterapi itu bisa praktik juga sendiri. Bisa praktik gitu juga. Jadi bisa bikin di Bogor di SIPF. Mana? Di Kota Bogor? Di Kota Bogor kebetulan di Cimahpar, Bapak. Di Cimahpar. Berarti Bogor Bogor Kota. Bogor Utara. Bogor Utara ya. Jadi di Cimahpar. Namanya Kreasi Center. Untuk yang pediatri. Tapi kalau untuk neurologi, untuk yang lain-lain itu spesialis yang lain ada dari beberapa tempat saya. Ada saya boleh sebut dikit ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya juga di Wuker. Wuker itu WOCAR. Jadi memang itu klinik khusus luka ya. Jadi yang memiliki masalah-masalah luka
terus masalah-masalah luka kayak misal diabetes, luka-luka yang lain-lain itu yang harusnya diamputasi. Di situ bisa Oh ya, itu kan butuh fisioterapi juga ya. Iya, untuk remodeling dan lain-lain. Tapi kalau itu memang lebih ke penyakit ya. Iya kan spesialisasinya ya lebih di situ. Tapi di situ juga ada. Terus ada beberapa tempat juga, mungkin nggak perlu disebutin semua. jadi kayak jadi. Tapi lebih banyak di Kreasi Center setiap sehari-harinya gitu. Untuk Auna sendiri memang saya di situ untuk Kreasi Center, dan pengen banget sih buka tempat lagi cabang ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa buka cabang di tempat lain. Jadi bisa lebih mendapat manfaatnya lebih luas sih. Karena kan tujuannya itu bisa ada impact, ada manfaat buat orang banyak gitu ya. Betul. Apalagi ya nanti terkait dengan ya mental itu tadi ya. Betul. Nah ini mungkin kita coba gali lebih jauh lagi ya terkait dengan topik kita. Seperti tadi sudah kita sampaikan, kita akan membahas tentang mental health. Betul. Ya kalau di bahasa Indonesia kan ya kesehatan mental ya. Betul. Ya. Nah nanti mungkin karena di sini Ibu Tanti ditemani oleh Bu Herli ya. Iya Pak. Saya coba beralih ke Bu Herli sebentar silakan. Ya. Mangga Bu Herli, silakan perkenalkan diri, nanti sambil ngobrol kita akan mengalir pertanyaan dari saya apa saja yang nanti terkait dengan topik kita saat ini. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Sekolah Cahaya Rancamaya ya sudah mengundang Bu Tanti, terus Bu Tanti juga mengajak saya untuk sama-sama kita bahas bareng. Sedikit perkenalan, saya Herli Novitasari, biasa dipanggil Bu Herli biasanya. Kadang-kadang kalau anak-anak kan yang suka susah ngomongnya Bu Eyi gitu ya. Susah soalnya R ketemu L itu susah. Iya, betul. Bu Herli atau Bu Eyi kalau anak-anak tuh ya biasanya. Alhamdulillah saya sendiri menempuh pendidikan psikologi dulu S1, kemudian saya selesai sempat bekerja di beberapa. Jadi sebenarnya kan psikologi itu banyak bidangnya. Betul. Terus dulu dosen saya bilang, Herli kamu biar kamu mantep nanti mau ngambil di bidang apa kamu mending cobain semua gitu ya. Saya cobain di rumah sakit, di sekolah, di perusahaan sebelum ngambil S2 waktu itu. Akhirnya saya memutuskan, saya mau ngambil klinis gitu. Jadi saya lanjut alhamdulillah profesi psikologi klinis saya di Universitas Pajajaran. Alhamdulillah sudah lama itu sudah berlalu, sudah selesai sudah lama alhamdulillah. Terus saya praktek sehari-hari waktu itu masih di Bandung karena kan dari Unpad ya waktu itu sempat tinggal di Bandung. Sempat di sana melanjutkan, terus baru pindah ke Bogor lagi tuh sebelum Covid banget 2019 akhir. Dan akhirnya bersama-sama dengan Bu Tanti kita mengembangkan berkolaborasi bersama-sama. Berarti ketemunya di 2019? Enggak, di 2023 ya. 2023. Pertemuan singkat kita tapi ternyata insya Allah mudah-mudahan jadi kekuatan. Punya mimpi yang sama gitu, akhirnya kolaborasi. Karena memang ternyata fisioterapi sama psikolog klinis matching dari sisi keilmuan. Jadi kita saling support, kombinasi yang memang sesuai untuk itu. Jadi memang makanya tadi mungkin belum ini ya, belum. Tapi memang ketika ada pasien ya dalam hal ini mungkin ya. Itu bisa ya saling kolaborasi dua-duanya ya. Iya. Justru saling ini kalau ilmunya kita kombinasi. Terus kita anamnesanya memang sesuai dan jadi detail banget jadi lengkap sekali. Jadi ada dari sisi fisiknya, fisiologisnya, neurologisnya, dari sisi mentalnya, psikisnya gitu. Jadi benar-benar ibarat segitiga piramida itu kita atas bawah itu kita lengkap gitu. Saya di bagian mana sampai mana, Bu Tanti visionya mana sampai mana, dan ternyata kolaborasi kita match gitu. Dan sekarang ini juga berkembang, mulai digalakan di puskesmas itu ada psikolog klinis, ada fisioterapi gitu. Jadi kayak udah di matchingin gitu ya. Jadi kita memulai di kreasi ternyata alhamdulillah emang matching gitu. Memang matching gitu ya. Baik. Seperti itu. Jadi di kreasi cocok ya dengan alhamdulillah topik kita hari ini ya. Hari ini pun juga niatnya itu ya, mau saling melengkapi kita. Ya betul, jadi dari sisi fisioterapi seperti apa, dari sisi penanganan psikologinya seperti apa gitu ya. Karena terus terang seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa saat ini
perkenalan cukup kali ya. Nanti kalau kepanjangan kelamaan juga nanti ya. Iya. Jadi ini berita belum lama gitu ya. Jadi ada 17 juta remaja Indonesia itu memiliki masalah mental. 17 juta. Banyak banget ya. Ya, remaja. Ya, seperti tadi sudah disinggung. Ini remaja kan calon yang akan digadang-gadang 2045 nanti generasi emas sebenarnya mereka. Tetapi kita saat ini menghadapi 17 juta ya berdasarkan survei kesehatan jiwa remaja nasional. Ya, jadi saya baca ini dari UGM ya. Iya. Terus juga University of Queensland di Australia. Jadi ada 17 juta. Nah, Betul. ada kesehatan mental, ada gangguan mental, ada apa lagi tuh? Nah, pertanyaan saya nih, nanti mangga siapa yang mau jawab lebih dulu gitu ya, supaya kita bisa masuk langsung. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental, terutama pada remaja ya? Kita fokus remaja dulu deh. Gitu. Jadi kenapa beberapa tahun belakang ini jadi perhatian? Karena mungkin orang tua kita dulu nggak tahu tuh yang namanya mental health. Kalau sekarang kan sering jadi bahan bukan jadi bahan saya nggak bilang bahan olok-olok, tapi bahan bercandaan lah ya, bahan bercandaan. Allah segitu aja kena mental gitu ya. Betul. Allah dikit-dikit mental health gitu ya. Dan sekarang udah banyak sekali muncul berita juga belakangan banyak perusahaan nggak mau terima Gen Z. Iya, karena itu ya. Cepat sekali kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri? Mangga silakan yang mau jawab. Saya kalau nunjuk nggak enak juga nanti. Langsung deh Bu Harley dulu. Jadi kayak di kelas jadinya. Saya lebih kausa, lebih ke knowledge penyebab. Boleh. Oke, silakan. Mangga. Biasanya gitu. Biasanya fenomenanya saya yang lihat, nanti kenapanya nanti dijelaskan dari sisi. Mangga, silakan. Kesehatan dan neurologisnya, baik kesehatan mental ya. Jadi memang tadi dibuka oleh Bapak data tadi yang INAMHS itu ya, itu betul. Saya juga bawa data itu soalnya, karena memang data itu cukup mencengangkan ya. Datanya tinggi banget. 1 dari 3 remaja kita terindikasi kesehatan mental. Jadi bahkan 1 dari 20 terindikasi gangguan mental. Nanti saya akan jelaskan kesehatan mental dan gangguan mental. Nah itu gitu dia, ya. kesehatan mental, gangguan mental. Ini ilmu, betul-betul ilmu dan pengetahuan yang buat semua orang tua sangat penting. Tuh, jadi kalau kita bilang ya zaman dulu nggak ada tuh masalah kayak gini. Jadi sebenarnya antara dulu memang tidak ada atau memang sebenarnya nggak muncul aja karena pengetahuan kita yang minim. Nah sekarang dengan derasnya informasi, media sosial dengan semua yang berkembang, muncul mulai sekarang tuh kan gampang, kalau mau cari apa di TikTok banyak, di medsos banyak, tapi akhirnya jadi badai informasi, jadinya mereka makanya dikit-dikit kena mental gitu ya. Akhirnya memang mengalami pergeseran makna sebenarnya. Sebenarnya nggak semudah itu kita bilang kena mental gitu. Apalagi kalau kita bilang gangguan. Nggak semudah itu memvonis lah ya. Nggak semudah itu karena itu ada profesinya seperti itu kan. Ada kesehatan mental, ada gangguan mental. Nah balik ke kesehatan mental sendiri sebenarnya apa? Sebenarnya cara gampangnya itu gini. Sehat mental itu ketika kita secara pribadi manusia itu dia bisa bersosialisasi, bisa secara emosional dia matang, waras gitu ya, sehat gitu ya, terus secara kognitif dia paripurna gitu kan ya, secara interaksi juga dia baik. Jadi sebenarnya sehat mental itu ketika seseorang dia mampu mengoptimalkan kemampuan dirinya, mampu menggunakan potensi yang dimilikinya untuk produktif. Itu kata kuncinya. Itu sehat mental. Sehat mental. Jadi ketika produktif itu jadi kata kunci gitu. Produktif ya. Sebenarnya itu jadi pembeda gitu ya. Jadi ketika misalnya orang masuk kategori sehat mental, kata kuncinya di produktivitasnya itu ya. Iya, karena hasil kognitif dia, mengolah emosi dia, bagaimana dia berinteraksi sosial, akhirnya ada hasilnya itu produktif. Betul. Jadi itulah yang dibilang sehat mental. Karena biasanya kalau kita mau diagnosa seseorang yang kena mental gitu, yang sedang bermasalah, ya betul akan gampang mudah dilihat dari produktivitasnya. Tuh, nanti kita mulai masuk ke ciri-ciri ya gitu ya. Terus di awal dulu. Jadi memang ada ODMK, ada ODGJ. Nah itu ODMK, ODGJ. Orang dengan kesehatan mental, orang dengan
masalah kesehatan, Masalah kesehatan. orang dengan masalah kesehatan. ODMK, orang dengan masalah kesehatan. Ya, dan orang dengan gangguan jiwa. Oke, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Betul. Jadi jadi memang dari sisi profesi psikolog itu psikolog klinis, kami termasuk tenaga kesehatan yang sudah diresmikan oleh undang-undang. Jadi di rumah sakit ini atau di bidang tenaga kesehatan itu yang mengurusi mental itu kita ada 2 profesi, ada psikolog klinis dan psikiater. Ya. Kami berkolaborasi, memang ada batasannya di mana psikiater itu boleh memberikan obat. Kalau psikolog tidak. Psikolog klinis tidak boleh. Ya, jadi psikolog tidak boleh. Tidak, karena psikolog klinis tidak boleh memberikan obat. Karena kami bukan dokter. Ya, yang boleh memberikan obat itu psikiater. Nah, itu. Tapi ketika kita bicara masalah kesehatan, ada 2 tadi kan, ada masalah kesehatan dan gangguan jiwa. Nah, itu area kesehatan itu, mental kesehatan itu area psikolog klinis yang memang kami boleh memeriksa. Mendiagnosa gitu ya, bahkan pengintervensinya boleh. Tapi memang ketika bersinggungan dengan akhirnya gangguan kejiwaan, ketika kami menemukan ternyata ini butuh bantuan psikiater, maka kami akan dirujuk ke psikiater. Tuh, dan psikolog klinis boleh merujuk ke psikiater. Makanya idealnya itu harus selalu bersama-sama. Bersama-sama. Tapi diawali kan harus ke psikologi klinis dulu ya. Ya, untuk betul. Istilahnya itu mendeteksinya. Asesmennya. Pemeriksaan, betul. Jadi nggak bisa asesmen diri sendiri. Betul. Karena banyak banget ya Bu ya, yang saat ini memang beredar POV-nya itu TikTok TikTok minded. Jadi saya adalah NPD, saya apa itu memang luas banget informasinya ya Bu ya. Tapi akhirnya diagnosis sendiri itu, mendiagnosis sendiri ya, dan mengintervensi sendiri itu itu yang salah, yang keliru. Yang salah. Ini yang mau di awareness bahwa ayo di sini tuh ada loh profesi yang bisa membantu kalian untuk mendeteksi itu. Belum tentu kalian memang memiliki masalah tersebut ya, gitu. Cuman memang bagusnya yang zaman sekarang itu memang awarenessnya tinggi banget ya. Awarenessnya tinggi dan kadang kebablasan. Justru bagus sebenarnya ya. Cuman memang controllingnya memang tidak ada. Yang kebablasan itu hanya bilang, aduh kena mental nih. Iya. Aduh kena mental nih. Betul. Jadi memang informasi yang untuk mengkontrol itu, bagaimana untuk mensupervisi sesuai sama jalurnya, itu memang belum. Udah ada, tapi mungkin mereka lebih suka itu sendiri ya Bu ya, deteksi sendiri. Jadi betul itu kalau boleh. Makanya kenapa sekarang udah ke puskesmas, mungkin itu. Jadi mungkin sudah lebih ke vaskes tingkat 1, jadi pelayanan ke masyarakat jadi lebih banyak, lebih luas, dan jadi bisa intervensi dini. Daripada deteksi dini, mendingan intervensi langsung ke tempat vaskes tersebut gitu ya. Atau ke tempat prakteknya. Ya, betul. Jadi sekarang itu baru keluar peraturan terbaru bahwa di puskesmas sekarang wajib ada psikolog klinis. Sekarang semua puskesmas. Betul. Diwajibkan, itu peraturan baru 2023 2024. Jadi itu baru, mudah-mudahan segera terrealisasi, karena memang kita berharap tidak cuma sampai di tahap kuratif ya. Pengennya nggak cuma penyembuhan gitu. Kita pengen dari awal, dari masalah promotif, preventif gitu. Jadi sekarang sudah mulai digalakan dari pemerintah, diwajibkan, sudah ada gitu. Tapi ya kita tunggu realisasinya. Dan gitu kayaknya memang tanda-tandanya sekarang ini jurusan psikologi banyak diminati. Itu salah satunya ya. Lagi itu Bu ya, lagi booming. Sama fisioterapi juga sama. Karena pendekatannya udah langsung klinisi, langsung ke ininya. Jadi memang kalau kita pendekatan langsung secara fisikal dan mentalnya dan secara psikologis, itu kolaborasi yang benar-benar langsung dapat ke tujuannya gitu sih Pak. Anyway, tadi kita udah bicara kesehatan mental gitu ya. Kata kuncinya tadi produktivitas ya. Nah, kira-kira tanda-tanda ini penting nih untuk semualah, untuk orang tua kayak, untuk remaja kayak gitu ya. Bahwa kita bicara remaja ya, bahwa seorang remaja itu mungkin sedang mengalami masalah kesehatan mental. Itu tanda-tandanya apa aja sih, dan mungkin bisa dikasih contoh, dikasih gambaran, deskripsi biar clear gitu ya. Ya itu tadi, pokoknya jangan istilahnya mendiagnosa diri sendiri, memvonis diri sendiri, mengassessment diri sendiri. Nah itu kan yang dilarang ya. Nah itu kira-kira tanda-tandanya apa? Silakan, mangga, siapa yang mau jelaskan? Nanti saya jelasin faktor-faktornya. Ya boleh silakan. Jadi tadi menyambung sedikit ya, apa sih yang bisa kita perhatikan, gejala apa gitu ya. Itu sebenarnya ngait juga, karena memang jujur aja ketika saya terima klien, pasien gitu ya,
itu banyak fenomena di anak-anak muda itu datang ke saya itu sudah bawa diagnosa, itu tuh betul gitu ya. Udah bawa diagnosa. Dan mereka diagnosa diri sendiri. Betul. Dia tulis sendiri gitu atau Iya, gimana? jadi gini ke saya tuh gini, Bu, saya tuh depresi gitu kan ya. Sedangkan kami kan tadi saya bilang ada ODMK, ada ODGJ. Iya. Nah, rata-rata yang saya itu mereka sudah merasa ODGJ gitu, sudah merasa gangguan, sudah merasa bahwa saya tuh kayak depresi. Ketika datang, saya udah mau bunuh diri, saya mau ini, kayak udah yang berat-berat gitu kan ya. Terus ketika diajak ngobrol di assessment ternyata sebenarnya masih ODMK kalau menurut saya, karena saya bilang kalau ini sudah butuh ke psikiater saya akan rujuk. Tapi kalau misalnya menurut saya belum, saya tidak akan rujuk karena memang belum gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa gitu. Jadi memang perlu kita ketahui bersama, gejala ini boleh kita ketahui bersama, tapi ini perlu digarisbawahi dulu kalau memang merasa itu ada di saya yang bagi menonton ini, tolong jangan mendiagnosa sendiri gitu ya. Intinya Lebih pokoknya baik, jangan sampai mendiagnosis sendiri, jangan mengassessment sendiri, jangan memvonis diri sendiri langsung bahwa menyatakan diri. Cari profesional gitu ya ketika harus ada betul-betul datang ke ahlinya. Ya, ketika ada merasa ciri-cirinya saya akan jabarkan di sini, itu juga Bu Tanti akan jabarkan juga, tapi jangan ini saya ada, gitu. Tidak gitu ya. Silakan segera. Tanda-tandanya tadi gimana kira-kira? Nah, yang pertama itu yang paling mudah dilihat itu ialah kebiasaan pertama itu makan. Jadi biasanya ada perubahan di pola makan. Pola makan. Ya, perubahan. Jadi sebenarnya pola makan sama pola tidur itu sebenarnya gerbang kita ada sesuatu gitu. Ini nggak cuma gangguan mental ya, nggak cuma gangguan jiwa apalagi ya, tapi kita pun di kondisi yang stres itu juga biasanya dua itu terganggu tuh, gangguan makan, gangguan tidur. Ada yang jadi nggak mau makan, ada yang jadi makannya jadi banyak, ada yang jadi nggak bisa tidur, ada yang jadi tidur mulu gitu kan ya. Pokoknya melewati batas balance-nya itu ya. Batas normal. Jadi batas normal. Jadi ada yang kelebihan makan, berlebihan, ada yang memang nggak mau makan. Betul. Oke, itu tanda-tanda pertama. Salah satunya, ya. Jadi kita bisa cek di situ. Karena memang tadi kenapa dibilang produktif itu karena biasanya kalau udah mulai kena itu biasanya nggak produktif biasanya. Iya. Makannya, tidurnya gitu kan ya. Terus yang selanjutnya juga yang biasanya terganggu itu ialah mood atau suasana hati ya. Jadi lebih sering irritable ya, apa kayak kalau kata istilah itu senggol bacok ya. Jadi sensitif gitu ya, irritable. Baperan atau baperan. Nah, baperan, itu sering diartikan sama anak-anak tuh gitu doang baper. Gitu doang baper. Nah, itu kan bagi kita yang memang sedang di kondisi sensitif itu lebih terhantam gitu ya. Lebih kok ngomongnya gitu sih gitu kan ya. Harusnya kan bukan sensitif, memang lagi betul. tidak enak baik-baik gitu ya, memang tidak baik-baik saja gitu kan ya. Itu tuh jadi gangguan ada perubahan. Pola makan ya tadi ya. Perubahan di makan. Kemudian tadi yang kedua kurang tidur juga berlebihan antara dua itu atau ya. kurang tidur. Jadi beda-beda tuh. Tiap orang gejalanya beda-beda, tapi bisa antara dua itu. Tanda-tanda ya. Nah, terus ketiga perubahan tadi emosi. Terus, perubahan emosi gimana tuh? Kalau misalnya dia memang emosian gitu kan, apa itu bisa jadi tanda-tanda masuk gitu? Itu panjang. Nanti kita cerita lagi abis ini ya. Jadi ini bisa banyak ya. Yang pasti namanya gangguan kesehatan mental itu kan banyak banget macam-macamnya. Jadi ada yang gangguan mental yang tipenya dia malah emosinya meledak-ledak gitu ya. Ada yang gangguan mental emosinya malah dia less gitu. Jadi kayak tidak berdaya gitu. Ada yang less itu yang kayaknya agak berbahaya ya. Semuanya sama-sama berbahaya. Ya, dua-duanya betul. Tapi tingkatan yang less itu kayaknya dia nggak terdeteksi ya. Nggak terdeteksi. Dan ini mungkin nggak tahu nyambung apa enggak ya. Misalnya contoh, dibully misalnya, dia nggak emosi gitu ketika dibully. Betul ya, saya nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi di bawah sadar keluar. Gitu. Jadi dia emosinya dia pendam gitu. Nah kalau yang emosi meledak kan kelihatan ya. Nah itu ya sama mengkhawatirkan sebetulnya ya. Sama-sama mengkhawatirkan, betul. Terus itu yang ketiga itu ya. Emosi ya. Terus yang keempat ngaruh ke kognitif juga. Biasanya apa? Kalau kurang konsentrasi, kurang bisa optimal kemampuan kognitifnya. Jadi kalau anak-anak masih sekolah nih biasanya mulai menurun prestasinya. Nilainya yang tadinya bagus-bagus jadi turun. Jadi mulai nggak mau ke sekolah. Fokus kurang. Iya. Udah mulai jadi ke situ. Dari kognitif, tanda yang berikutnya kognisinya ya, artinya terkait dengan jadi kalau dia pelajar atau siswa atau mahasiswa prestasinya menurun ya, terus kemudian juga
fokusnya juga menurun gitu ya. Jadi pokoknya betul-betul intinya motivasi motivasi ya. turun, itu. Jadi kognisinya akan lari ke motivasi, karena masalah gangguan mental itu tadi ya, sedang dia rasakan itu ya gitu. Nah, kira-kira tanda apa lagi yang Terus yang selanjutnya juga yang interaksi sosial. Jadi biasanya juga ada menunjukkan yang berbeda di interaksi sosialnya. Interaksi sosial berbedanya gimana? Bisa lebih dia tiba-tiba jadi menarik diri. Jadi tiba-tiba dia jadi diem aja di kelas. Jadi antisosial bisa tuh gimana? Bisa ya. Jadi kalau di kita tuh kan tidak ada yang pasti A pasti B ya. Jadi bisa yang dia menarik diri. Jadi yang tadinya dia riang gabung sama teman-temannya gitu, bisa tiba-tiba dia menarik diri gitu ya, menyendiri gitu. Ya itu juga bisa atau jadi ciri-cirinya dia ada sesuatu. Kalau saya selalu bilang ada sesuatu, karena kita nggak boleh bilang kamu kena mental atau kamu ada gangguan, belum tentu kan. Gitu. Jadi itu ya, jadi ketika sudah dia yang tadinya ceria gitu ya sama teman-temannya, terus kemudian merasa enjoy lah gitu ya, tiba-tiba menarik diri, menyendiri, itu juga bisa jadi tanda-tandanya. Bisa jadi agresif juga ya Bu. Nah itu bisa juga kan. Agresif pokoknya juga. Selalu jadi ada kurva normal, kita lihat yang atas atau yang bawah, yang agresif di sini terkait dengan emosi nggak ya? Macam-macam ya feedbacknya. Jadi tergantung dari dia apa impulsif itu tuh larinya kalau agresif itu? Kalau impulsif kan beda lagi ya. Berbeda sama impulsif itu. Jadi gimana Bu Herli kalau untuk yang daerah emosinya gimana Bu? Jadi kalau impulsif itu dia melakukan sesuatu tidak berpikir, dia yang nggak pakai berpikir ngelakuin aja gitu. Jadi pokoknya tiba-tiba aja gitu ya. Kalau impulsif itu ya. Bisa jadi tiba-tiba dia lagi ngapain, tiba-tiba dia ingat, tiba-tiba langsung teriak. Ya gitu, bisa tiba-tiba langsung teriak. Bisa dia atau tiba-tiba dia lagi pengen ituin temennya atau robek-robek atau seperti apa, itu ada seperti itu. Atau misalnya dia juga bisa tiba-tiba mukulin diri sendiri, menyakitin diri sendiri. Betul. Jadi memang kalau kita bahas kesehatan mental itu memang luas banget ya Bu ya, luas banget. Jadi memang dari sekian banyak tanda-tanda tadi atau gejala ya kita bisa bilang. Pertanyaan saya selanjutnya adalah mana yang paling banyak muncul belakangan ini, atau siapa misalnya dari pasien yang ditangani sama Bu Herli ya atau Bu Tanti, yang mana yang paling banyak muncul gejala-gejalanya? Nah, rata-rata kalau yang udah ke saya udah munculnya udah banyak. Udah banyak gabungan. Karena itu ya, karena di masyarakat kita itu masih belum belum. Jadi munculnya bisa bersamaan ya semua itu. Sudah menumpuk ya Pak tepatnya. Jadi datang udah jadi misalnya memang sudah complicated ya. Sudah, artinya tanda-tanda tadi misalnya orang tua sudah menemukan lama dia nggak mau makan misalnya. Sudah terus kemudian udah menarik diri dari teman-temannya, antisosial. Kemudian emosinya sudah swing lah istilahnya ya. Jadi memang naik turun gitu. Karena memang di negara kita itu kan belum menormalisasi orang dengan kesehatan mental ya. Jadi kalau misalnya kita tahu teman kita nih sakit nggak masuk sekolah karena misalnya tipes gitu kan, biasa aja jadi gitu. Kayak tapi kalau dianggap biasa ya. Tapi kalau misalnya ada teman kita nggak masuk, dia ke psikolog, kenapa tuh? Nah, gitu. Itu orang udah langsung memvonis. Itu akhirnya. Jadi kayak aib ya. Jadi kayak aib. Itu yang membuat anak-anak kita atau mungkin yang merasa sebenarnya udah mulai gak ada gejala, sulit untuk mengungkapkan ke orang tua. Dan itu kesulitan paling utama ya. Karena stigmanya. Karena sanksi sosialnya lebih tinggi ya. Sanksi sosialnya juga tinggi. Kalau misalnya ngerasa kita udah aware nih, kita mau ke psikiater atau kita mau ke psikolog. Betul ya. Orang dikiranya itu tadi ya. Padahal sebenarnya ODGJ ya kan. Masalah mental itu sangat mempengaruhi masalah fisik. Nah, nanti gimana ke hormonal ke fisik itu akan berpengaruh. Baik itu tanda-tanda ya. Jadi udah dapat nih kita dari mulai katakanlah definisinya gitu ya, kemudian tanda-tandanya. Jadi pengen juga sih sebenarnya dari momen ini tuh bisa open mind orang tua juga, karena orang tua itu sebenarnya lihat, saya yakin semua orang tua pasti lihat perubahan anaknya, tapi kadang-kadang ketika anaknya cerita gitu doang cengeng gitu, itu zaman mamah dulu nggak begitu gitu kan. Itu gimana sih mungkin nanti juga pertanyaan ada ke sana sih. Pasti. Kapan orang tua harus membawa anaknya ke psikolog, ke profesional ya, dan kapan itu nggak perlu lah dalam batas normal, batas harus normal seperti apa itu mungkin gitu nanti nanti masih panjang. Saya masih mau setelah tanda-tanda ada nggak sih perubahan hormonal
dan fisik. Ya, Lanjut. Nah, sama saya. ini ke fisioterapi kan kalau ini karena udah terlalu fisik ini. Iya, jadi kan sebenarnya faktor untuk kesehatan mental tuh banyak ya, banyak banget. Salah satunya kayak biological factor, misalnya kayak genetic predisposition, terus genetik ya, masalah genetik, terus ada masalah perubahan hormonal, ada masalah neurodevelopmental, perubahan juga dari neurodevelopmentalnya. Apa sih maksudnya nih? Kita bahas ya. Saya nggak mau bahas secara klinis ini, bingung, bingung yang sederhana ya. aja lah. Sederhana aja ya. Biar orang tua kita Biar yang lain paham. juga paham ya. Kita bahas tentang takut. Oke. Orang stres, orang gimana gara-gara takut kan awalnya. Iya. Takut apa? Takut sama diri sendiri nggak mampu. Takut apa? Takut nggak mampu feedback ke eksternal, feedback ke internal. Takut dari ketemu orang. Takut kan gitu takut ya. Iya, Jadi takut. inti utama dari Takut stres. itu perasaan ya. Iya, jadi pertama kali inti dari stressful keluar tuh karena dari takut, karena kita ada rasa takut. Makanya kalau di agama ya Iya. kan kalau misalnya ngomongin Nggak takut apa-apa. itu kan memang jangan takut. Jadi harus menghadapi atau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah kan gitu ya, Iya, misalnya betul, itu kalau pendekat. betul. Tapi itu apa sih takut itu gitu? Berasal dari mana sih takut itu? Nah, Gimana? takut itu sebenarnya kalau kita ngomongin otak nih ya, otak, di dalam otak itu ada namanya sistem limbik ya. Oke. Jadi stres dan takut itu diatur dari namanya sistem limbik. Kalau boleh dibuka nanti saya kasih Ya, gambar. boleh. Gak apa-apa nanti kan dikasih. Ditampilkan Nanti kita ya. tampilkan. Iya ditampilin Nanti kita ya. tampilkan. Di dalam sistem limbik itu ada amigdala, Amigdala. terus ada juga hipokampus. Hipokampus. Ada juga talamus, ada juga hipotalamus, sama juga ada septum ya. Itu pembentukan tingkah laku dan emosi. Di situ diatur di situ, ya. Nah, jadi kalau takut itu kita pertama kali kalau dikasih takut, pikiran kita cuma dua, mau flight atau mau fight. Flight itu kabur, Oh, fight itu mau dilawan. flight. Flight or fight, Oke. fight, ya kan? Atau dilawan. Ya, atau dilawan. Cuma dua kan? Ya kabur atau lawan. Ya, Atau nge-freeze tiba-tiba pingsan. Oh, nge-freeze. Ada juga ini. Ada. Ada itu udah itu beda lagi ya kasusnya. Oke. Ini kita ngomong kasus normalnya aja. Oke. Kita mau lawan nih, takut nih. Kita mau lawan. Saya takut nih minum teh. Ini beneran takutnya kenapa misalnya teh itu apakah ini dikasih racun atau dikasih Iya. kita mau lawan mau buktiin apa mau kabur ya gitu kan. Itu kan emang reaksi normal. Itu yang ngatur itu sistem limbik itu. Sistem limbik. Nah, sistem limbik itu. Jadi dia ada rasa takut nih yang dilihat dari sensorisnya, misalnya dari visualnya atau dari auditori, dia mendengar seseorang walaupun dia nggak ngelihat sesuatu, dia mendengar kata-kata atau suara yang menurut dia bikin takut, misalnya suara harimau atau suara bapaknya lagi marah-marah atau bagaimana. Itu kan jadi nge-feedback ya. Jadi sebenarnya sistem indera-indera itu yang memfeedback dari rasa takut. Jadi sebelum rasa takut itu panjang lagi belakangnya nih. Saya nggak ngebahas itu dulu ya. Iya. Saya bahas yang ke depan dulu ya. Saya nggak bahas yang Dari belakang. kata takut aja banyak banget Iya, cabangnya ya. betul. Iya, Jadi bener ini, ya. jadi Saya baru nggak juga itu. Bener. iya. Jadi kenapa bisa takut? Nanti saya bahas belakangnya. Iya. Tapi saya mau bahas ke depan dulu ya. Oke. Kenapa takut tuh gimana gitu? Dia mau maju, apa dia mau mundur, atau mau kabur gitu kan? Atau mau nge-freeze tiba-tiba gimana? Nah itu semuanya di sistem informasi dia harus seperti apa. Abis dari sistem limbik itu dilempar ke lobus frontalis itu di depan. Ke lobus frontalis Di ke depan. Kalau di otak tuh itu Otak frontalis di berpikir depan. Iya. Ya tempat untuk berpikir. Makanya kalau kata orang, boleh nggak sih pintar segimana gitu? Oh iya benar. Boleh nggak sih ngomong gitu? Dulu di kalau bercandaan itu ya, dulu diukur ya. diukur gitu ya. Aduh jenong amat, katanya pinter gitu kan. Sebenarnya kalau dibahas lobus frontalisnya gitu, bukan Karena jenongnya ya. jenong atau padahal kan rambutnya ke depan, tapi lobus frontalis yang besar kita nggak tahu ya. Iya. benar. Itu maksud dasar dari bahasa bercandaan zaman Ya, kita. kita dulu ya. Zaman kita dulu kita Biar ketahuan sama umurnya kan? deh. ini umurnya sama ya. Oke. Jadi itu bahasa karena di lobus frontalis itu yang terukur di situ itu zaman dulu oke. ngomongnya. Padahal lobus frontalis itu fungsinya untuk itu berpikir baik eksekusi kita apa kayak gimana. Ya gitu ya. Nah itu dia menyusun itu, terus dia akan melempar dari lobus frontalis ke hipotalamus yang di dalam lagi, yang di dalam sistem limbik tadi. Di hipotalamus itu dia memerintah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu ada di itu dekat ginjal situ. Ya. Jadi dia tuh melepas, si kelenjar adrenal itu melepas adrenalin. Oke. Makanya kalau takut adrenalin kita, keluarnya kan
Oh. Kayak keringet dingin. Ya sering kita dengar lah. Nah, yang kayak gitu-gitu ya. Adrenalin udah paling sering dengar. Terkait dengan keberanian, ketakutan. Nah, apa sih outputnya si adrenalin itu jadinya keluar, dia heart rate-nya tinggi. Heart rate itu jadi detak jantungnya jadi tinggi. Heart rate itu denyut jantung. Jadi kan deg-degan. Detak jantungnya. Ya, terus begitu respirasi rate-nya juga tinggi. Jadi napas kumaha ieu, mau kemana ini? Harus apa ini gitu kan? Kan pasti ada fase berapa detik untuk begitunya kan. Betul. Nah, terus abis heart rate tinggi, respirasi rate-nya tinggi, abis itu glukosnya juga ikut tinggi. Glukos gula. Yes, glukosnya jadi ikutan tinggi. Nah, si glukos itu akan memunculkan energi ekstra. Energi ekstra. Misal kita pilihannya mau takutnya dia lari nih. Ya. Lari. Okay. Kira-kira energi ekstranya kemana? Ya. Ke kaki. Ke kaki. Sekuat tenaga dia akan lari. Akhirnya si glukos itu akan dikumpulkan di area bagian kaki. Makanya kalau lagi takut bisa manjat genteng. Iya. Ada hal-hal yang kita nggak pernah bisa gitu. Dapat pengetahuan. Dari kata takut aja. Itu semua bisa dalam satu waktu. Betul. Ini dalam satu waktu maksudnya memang urutannya gitu ya. Seperti itu. Tapi itu hanya bisa juga terjadi dalam sepersekian detik. Betul. Ya. Sekian detik. Itu emang segitu ajaibnya tubuh manusia ya. Jadi memang makanya ilmunya kan juga luas banget ya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan gitu ya. Betul. Dari rasa takut aja kita dikasih pilihan. Betul. Ya kan? Kamu takut mau lari atau mau lawan gitu ya. Betul. Nah itu tadi udah dijelaskan hormon adrenalin ini kalau kita kaitkan dengan kuasa Allah ya. Dan ini lagi-lagi juga jadi ini buat kita juga ya, peringatan lah buat kita ya, bahwa tubuh kita ini yang betul-betul harus dijaga, baik mental maupun fisiknya gitu. Ini menarik sekali. Jadi ada lagi ya. Ada. Terus kalau kita mau pilih fight berarti kan, kira-kira di mana glukosnya bakal menumpuk di situ? Ya mungkin di tangan ya. Yes, that's right. Makanya itu berarti dia lagi fight, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Macam-macam kan? Ya dengan kekerasan lah ya dia akan. Kekerasan maksudnya dalam hal ini mungkin mempertahankan diri. Itu reaksi. Ini fisiologis reaksi dari kata takut. Jadi itu urusan dari bagaimana fungsi otak nyuruh ke situ, ya kan? Nah ada juga, itu tadi urusannya sama si fungsi bagaimana si otak berpikirnya ke situ. Tapi kalau urusan sama hormon, ya kan? Takut dia akhirnya keluar namanya hormon ACTH. Apa tuh? Hormon ACTH. Adrenocorticotropic hormon. Jadi jadi sama aja. Jadi dia akan nyuruh si kelenjar adrenalnya aktif ya untuk memberikan sinyal mengeluarkan kortikoid ya. Jadi untuk persiapan apa namanya? Kortikoid. Jadi untuk persiapan kayak misalnya kalau di jantung atau di hati ya, dia akan mengeluarkan kayak sukros gitu dan vitamin B dan C ke otot untuk darah. Jadi si hormon itu menyuruh semua jadi ngaktifin jadi ngaktifin kalau misalnya pembuluh darah jadi lebih cepat, terus ngaktifin lagi ke misalnya ke kelenjar keringat jadi lebih keluar semua. Makanya ini yang kalau fight tadi ya. Iya, kalau yang bukan si takut itu. Takut itu bagaimana proses berpikirnya tadi di otak tadi akhirnya begitu. Tapi kalau ngeluarin hormonnya itu akan menyuruh menginstruksi semua organ bekerja lebih keras. Kalau misal itu organ efeknya dalam. Apa tuh? Nah, misalnya nih, kalau misalnya dia nyuruh di bagian paru-paru, apa yang terjadi? Dia akan tadi kan heart rate-nya tinggi. Akhirnya dia beban jadi lebih nafasnya lebih cepat. Apa yang terjadi? Ototnya jadi bekerja lebih keras. Tegang atau gimana? Yes, kalau udah tegang terus dalam kondisi takut yang berkepanjangan, saya tanya, takut sekali aja begitu. Pingsan atau apa? Gimana? Kalau takut berkepanjangan, misalnya dia memiliki fase traumatis yang berulang. Larinya ke traumatis. Ya, misalnya dia dia takut nih, dia takut tiba-tiba, ayo mama gitu, bisa gitu. Ayo kan melihat gestur visual begitu dia otomatis dia mikir takut nanti dimarahin, takut dipukul, takut apa. Tapi tuh rasa takut itu bertahan lama. Apa yang terjadi? Misalnya salah satunya di otot paru nih. Kalau di otot paru, otot-otot untuk mengatur pernapasan itu kalau dalam jangka waktu lama akhirnya mengalami tightness, jadi kayak kaku, spasm. Apa yang terjadi kalau otot ini jadi kaku? Otomatis dia jadinya napasnya pendek.
Ya kan? Apa yang terjadi? Gampang lelah. Apa yang terjadi? Kalau udah gampang lelah, oksigenasinya sedikit, akhirnya ngaruh kemana? Ke fokusnya. Akhirnya ngaruh kemana lagi? Ngaruh ke bagaimana kalau bahasa Indonesia itu lebih ke sabar. Jadi gampang. Kenapa sih orang marah tuh pasti napasnya akan berbeda. Dan saya ada penelitian gitu, beberapa penelitian yang membuktikan di jurnal-jurnal tersebut bahwa gangguan emosional dan gangguan perilaku dan gangguan fokus, terutama gangguan kesehatan mental, salah satunya penyebabnya itu tadi dari pernapasan yang memang tidak baik. Nah itu dengan kondisi bisa dilihat dari apa? Kalau misal paling gampang nih, kalau di ilmu fisioterapi ya, bukan ilmu psikologis kan, bisa dilihat di behaviornya, bagaimana perilaku, bagaimana kondisi kegiatannya. Kalau di kacamata fisioterapis bisa dilihat dari postural. Jadi anak-anak yang memiliki, saya ada video semuanya ya, saya sering banget sosialisasi terkait postur. Postur itu hubungannya kemana-mana gitu. Ada yang anak kalau misalnya memang dia stressfulnya tinggi banget, dia akan mengalami perubahan postur. Postur itu maksudnya fisik? Yes, badan. Postur badan, oke. Ada yang begini kan, ada yang mongkok, ada yang gimana gitu. Itu kalau misalnya dia memiliki itu, biasanya memang posturalnya dia akan berbeda sama yang memang tidak memiliki stres berjangka panjang. Misalnya nih, karena dia kaku di sini, otomatis dia akan menarik si bahu ke depan. Apa yang terjadi bentuk posturalnya? Bongkok. Padahal dia bongkoknya bukan karena dia pengen bongkok, bukan karena belakang lemah, tapi karena itu tadi dia akan membentuk secara otomatis itu dari brain functionnya membuat brain functionnya. Jadi memang si ototnya karena kaku ya, akhirnya jadi seperti itu. Itu salah satunya gitu. Beda sama kalau yang suka misalnya itu, kalau ini akhirnya kan dia ini kelihatannya nih ada dua nih. Kalau misalnya bentuknya begini sama bentuknya begini, kira-kira Bapak punya contoh nggak dua anak? Kita lihat di sini kan banyak nih anaknya. Ada anak kalau jalannya begini, sama anak jalan begini. Ada. Kira-kira Bapak, ada perbedaan nggak di satu di fokusnya, kedua di bagaimana dia penata laksanaan. Nah, perlu diteliti tuh. Iya, ada. Ada penelitiannya. Iya, perlu diteliti. Iya. Bapak bisa lihat itu perbedaan sifat dan perbedaan bagaimana dia feedback antara problem solving dan cara belajarnya itu kan berbeda semuanya. Oke, jadi yang bungkuk gimana perbedaannya sama yang kita bahas jauh lagi nih ke depan nih, ke belakang lagi nih. Ini mau ke belakang dulu. Oke. Jadi itu bisa saya intinya adalah perubahan. Ada perubahan itu bisa kelihatan itu banget. Itu bisa membedakan nanti fokusnya. Yes, bukan fokus, bagaimana dia penata laksanaan stressful yang tadi. Oke. Misalnya ngomongin yang takut tadi. Oh iya. Kita ngomong takut aja. Iya. Badannya begini sama badan begini. Saya tanya sama Bapak. Iya. Anak yang badan begini kalau dikasih takut, dia akan seperti apa? Dia bungkuk, akan fight maksudnya. Apa flight? Yang bungkuk. Yes. Yang bungkuk. Ya kalau dari sisi secara fisik, kalau yang bungkuk mungkin akan takut. Ya, jadi lebih ke flight ya banyaknya. Ya, kalau yang begini rata-rata dia akan lawan. Ya. Betul ya? Bisa kelihatan gak bedanya? Iya, bisa kelihatan. Ya, itu maksudnya salah satunya. Tapi itu hanya contoh kecil aja. Contoh kecil ya. Contoh kecil yang tapi apa bisa digeneralisir itu? Enggak generalisir, enggak bisa. Karena bisa, memang kalau misalnya memang tapi berarti bisa di breakdown, ya? Bisa di breakdown. Enggak semua begitu. Nah, bisa. Gitu. Mungkin kalau memang dia posturnya seperti itu sepanjang hari, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ngebentuk aris. Tapi kalau yang kadang-kadang enggak stabil ya, kadang-kadang seperti ini atau seperti apa, mungkin hanya ketika ada perubahan lah ya. Yes, tapi bisa jadi itu salah satu yang tanda. Tadinya dia gerakannya biasa normal, tapi tiba-tiba dia kayak bungkuk. Betul, gitu ya. Tanda untuk bagaimana intervensi awareness guru ya untuk melihat salah satu kalau misalnya ada ya seperti itu bisa dilihat gitu kan. Nah, itu dari masalah si fisiknya aja sama nafas itu hubungannya sama jadi hormonal itu nafas juga mempengaruhi si bentuk wajah loh, percaya nggak? Nafas. Apa sih feedbacknya? Mempengaruhi bentuk wajah. Iya, gara-gara bentuk wajah juga mempengaruhi bagaimana si postural. Bentuk wajah tuh maksudnya bagaimana dia si kepala tersebut. Kalau warna wajah jadi merah atau beda itu. Beda. Bentuk. Jadi bentuk mulut itu bentuk semua itu bisa berubah sebenarnya tergantung dari postural. Nah, itu hubungannya apa sama stres? Bisa semuanya. Tadi saya bilang kalau misalnya dia nafasnya pendek, terus dia akan bernapas pakai mulut. Ya, apa yang terjadi kalau bernapas pakai mulut dalam jangka waktu lama?
ya Akhirnya semua ototnya turun ke bawah. Turun ke bawah. Apa yang terjadi? Akhirnya bentuk si rahangnya juga berubah. Akhirnya saat dia bentuk rahang berubah karena memang napasnya dari mulut, akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi sering sakit segala rupa kan, oksigen. Akhirnya ngaruhnya ke oksigenasinya pendek, akhirnya ngaruh ke fokus. Akhirnya ngaruh ke mana? Ngaruh ke dia bagaimana? Jadi kayak apa sih? Gak bisa. Jadi anak-anak yang ini ada penelitian juga, ada beberapa jurnal yang saya baca. Dengan karena anak dengan mouth breathe itu nafas dengan mulut, itu dengan nafas mulut aja banyak banget hal yang terjadi gara-gara cuma napas mulut, napas dari mulut, napas dari hidung sama mulut kan bisa kan, tapi itu gara-gara mulut itu dia itu bisa feedbacknya ke pembelajaran, bisa ke bagaimana sih penanganan stressfulnya, akhirnya ngaruhnya ke kesehatan mental. Bu Herli, kira-kira untuk anak-anak yang kesehatan mental itu banyak gak sih yang memang ciri khasnya area postural sama area situnya juga ada ininya Bu, ada apa ya? Kelihatan gitu ya. Kira-kira gimana Bu kita? Kelihatan Bu ya. Coba. Ya jadi sebenarnya memang tadi kan nyambung banget ya fisik sama psikis tuh. Tadi kan Bu Tanti jelasin ada energi-energi yang muncul ya karena adanya hormon segala macam, ada energi yang muncul. Nah itu ada di beberapa case itu ada di akhirnya energi itu nggak keluar ya kan, ada yang flight, ada yang fight, tapi ada yang nggak keluar dan itu menumpuk. Itu kemana gitu kan ya, akhirnya ada beberapa yang kena ke fisik ya, psikosomatis ya Bu ya, bisa ngaruh ke situ. Itu juga karena makanya kenapa fisik dan psikis ini harus selalu bersama ya karena dua-duanya berhubung. Dan kita balik ke kesehatan mental, misalnya ada pasien ke saya datang biasanya sudah dengan menumpuk lama gitu, biasanya nggak mungkin baru-baru kasih dikit udah psikolog, jarang sih, rata-rata udah menumpuk lama baru ke saya. Dan itu jarang yang dari awal ya. Jarang ya, karena itu ya stigma yang berkembang di kita itu. Cuma kalau saya perhatikan nih, saya sesi pertama datang itu biasanya kan kondisinya lagi drop. Itu ketika saya minta dia nulis ya, itu pasti nulisnya bahunya dia turun. Oh, bahunya turun. Itu pasti ya. Begini, kayak yang malas gitu ya, kayak itu postur ya, itu postur. Terus kan beberapa sesi ya konseling, saya kasih penanganan segala macam tuh terlihat itu. Kelihatan. Pertemuan selanjutnya udah mulai agak tegak gitu ya. Terus nanti akhirnya sampai titik udah mulai baik gitu ya, dia udah mulai Herli gitu, gitu ya, udah mulai nulis, udah mulai bisa tegak posturnya. Jadi memang sangat berhubungan gitu ya, makanya kita jadi berkolaborasi kan ternyata nyambung banget gitu. Iya betul berpengaruh banget. Saya gitu. Jadi double intervensi, jadi cepet banget. Jadi cepet banget gitu. Ini jadinya betul. Jadi biasanya kalau misal kayak anak-anak yang memang tadi saya bilang posturalnya seperti ini, akhirnya dia akan membentuk kepala namanya forward head, jadi ke depan. Otomatis penarikan otot di sini kenceng banget. Jadi reaksi psikosomatis apa? Salah satunya sakit kepala. Itu gara-gara apa? Kira-kira itu juga karena dia reaksi posturalnya berubah, akhirnya dia beberapa titik otot yang harusnya tidak kencang, jadi kencang semuanya. Salah satu kalau udah otot pernapasannya udah kencang itu udah susah. Jadi maksudnya bawaannya kesel mulu karena coba bayangin ada masalah. Seharusnya kalau diajarin teknik napas aja gitu. Sedangkan mereka napas aja susah, berat. Susah, berat. Anak anxiety, pernah lihat nggak? Anxiety disorder itu biasanya kalau lagi keserang, apa yang keserangnya biasanya? Nafasnya dulu kan kelihatan. Aduh, suruh ngatur nafasnya susah banget. Suruh nafas ngatur dari hidung. Itu gimana cara menenangkannya? Ya itu tadi ada namanya itu intervensi. Next ya. Ada nanti habis kita bahas ya. Gimana sih caranya? Panjang ini ya. Panjang banget. Ini ngomong yang ke depan, belum yang ke belakang kenapanya. Panjang lagi itu ya. Ini baru ngomongin satu petanda takut. Ya. Jadi ketika intervensi sedikit tadi nyambung posturnya dibantu lebih cepat kan dari segi postur langsung sebagainya, terus dibantu dari sisi psikisnya itu lebih cepat akhirnya gitu. Dibandingkan dengan misalnya saya aja gitu, atau misal dengan fisik aja gitu ya, kita akan lebih cepat, lebih komprehensif ketika memadukan terus jadi gitu ya. Bahkan ketika memang di kasus gangguan jiwa pun dibantu oleh psikiater dengan obat gitu, itu kan lebih cepat juga ketika intervensi semuanya digabungkan. Makanya kenapa ada multi intervensi itu lebih cepat. Multi intervensi itu dari segala penjuru ya. Segala ilmu, beberapa bidang ilmu kita bersama gitu kan, multidisiplin ilmu akhirnya. Multidisiplin ilmu akhirnya bisa mengintervensi ya. Lebih cepat, lebih dapat gitu ya. Oke. Itu udah intervensi tuh, udah mulai intervensi belum? Menarik ini ya. Ya ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan karena
satu pertanyaannya udah begitu panjang gitu. Belum kalau dijelasin. hubungannya berkaitan sama testosteron, apalagi ini hubungannya dengan pubertas aja. Pubertas, remaja tadi udah Oke, jelas nanti kita banget. bikin sesi lain deh. panjang banget ini Pak. Kalau kita bahas Karena menarik sekali seperti tadi di awal saya sampaikan ya. Ini salah satu bentuk ya kepedulian kita betul-betul ya. Karena mental health ini udah jadi warning lah ya buat kita itu. Iya. Jadi udah bukan early warning lagi Kebayang gitu ya, ya. satu dari tiga. Betul, satu dari tiga. tiga. Ya kita kan nggak bisa bayangin generasi kita yang akan datang kok bisa-bisanya gitu ya. Dan mungkin tadi kan udah dijelaskan ya secara fisik, fisioterapi juga. Nah, saya coba gali lagi ya. Jadi membedakannya nih ya antara stres biasa gitu ya dengan gangguan kesehatan mental kayak depresi atau kecemasan. Itu bedakannya gimana tuh? Nih jangan sampai anak-anak tuh ya itu tadi ini masih ke situ, nanti kita akan lebih dalam lagi. Bandingin dulu lah, kita bedakan dulu supaya orang kenal gitu. Nah, ini mas stres. Meskipun tadi kita nggak boleh memvonis diri sendiri ya, mengasesmen sendiri gitu ya. Jadi beda antara stres biasa itu sama memang betul-betul dengan gangguan kesehatan mental. Dari tadi kan produktivitas ya. Tapi kalau stres biasa itu kayak gimana sih? Iya itu sebenarnya mungkin bahas sedikit tentang stres ya Bu ya. Jadi stres itu sebenarnya kita itu ada dua. Stres itu juga tidak melulu negatif sebenarnya. Ada eustress, ada distress. Eustress, distress. Kadang-kadang itu manusia itu kalau nggak dikasih stres, nggak dikasih tantangan tuh ya gitu-gitu aja kan. Jadi sebenarnya ada istilahnya eustress. Eustress itu tekanan, kan stres itu kondisi yang menekan sebenarnya itu stres. Tapi ada yang distress, ada yang eustress. Nah, ketika eustress itu menekan, tapi itu membuat dia naik level gitu kan. Nah itu sebenarnya yang positif. Ada lagi distress, berarti dia menekan dan dia tertekan gitu. Maksudnya jadi dia jatuh dan gitu ya. Itu distress, itu yang berkembang menjadi masalah kesehatan. Masalah kesehatan mental ya. Jadi bisa dibedakannya ketika kita di kondisi, kita semua pernah stres kan, namanya ada masalah pasti ada. Tapi ketika kita ada kondisi stres itu, kita mampu mengoptimalkan kognitif kita, kita mampu mengontrol emosi kita, kita mampu menjaga relasi sosial kita mampu produktif walaupun di kondisi tertekan, berarti kita masih normal seperti itu. Jadi kan sering ya kita dengar, aduh stres nih, gitu kan? Aduh stres nih, gampang banget sih bilang stres gitu kan? Bisa mulai awareness diri sendiri. Orang tuanya dulu yang awareness. Kenapa? Karena ketika orang tuanya aware, dia akan lebih peka sama anaknya. Bagaimanapun juga kan anak-anak kita belum matang otaknya, masih butuh dibantu. Jangan dikit-dikit kamu nak dulu mama, dulu papa gitu kan ya. Kita dulu. Jadi kita bisa nih dari beberapa gejala yang tadi dijelaskan itu, kita cek nih betul lagi tertekan, tapi masih berfungsi nih. Masih ini, oh masih oke. Atau kita kadang-kadang stres dikit, agak kemakannya agak terganggu, tapi masih oke lah. Itu kita bisa menilai tuh. Jadi orang tua tuh perlu awareness untuk menyadari aku tuh gimana gitu ya. Karena coping itu cara mengatasi stres ya. Coping stres yang orang tua gunakan itu akan dilihat oleh anak. Jadi kalau ayahnya atau ibunya yang kalau tertekan dia sedang ada masalah dia gitu ya, melempar-lempar barang, emosi, itu gitu akhirnya ya, anak akan mengcopy biasanya. Apalagi pada usia-usia kecil ya, anak nanti akhirnya masuk ke alam bawah sadar, akan ditiru, akan diikuti tanpa dia bisa kontrol gitu ya. Nanti akhirnya ke depannya butuh ditangani lagi untuk membereskan inner child dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ada eustress. Kita semua butuh tekanan sebenarnya untuk berkembang ya. Manusia itu kan rata-rata kalau nggak ada tekanan, kalau Allah nggak kasih nggak ada tantangan, ya gitu-gitu aja. Jadi masih ada eustress, ada distress. Jadi satu stimulus itu bisa di orang A jadi eustress, di orang B jadi distress gitu ya. Tergantung apa? Tergantung kepribadian dia masing-masing, gimana cara dia menghadapi masalah, dia memandang masalah, itu semuanya tergantung pribadi itu sendiri gitu. Kenapa? Jadi stresnya A, stresnya B bisa berbeda, stresnya C beda lagi, sampai Z A B C itu berbeda lagi gitu ya. Tidak pernah ada orang yang sama sekalipun masalahnya sama gitu kan ya. Itulah serunya manusia ya Bu ya. Saya tambahin dikit ya. Boleh. Jadi sebenarnya kan itu tadi faktor eksternal ya. Eksternal. Nah, kalau internal tuh apa ya? Jangan salah, gara-gara
gara-gara gizi bermasalah gizi. Dengan gizi misalnya ada defisiensi ya, itu juga bisa menyebabkan stres. Misalnya kalau kita lagi stres itu berhubungan sama namanya beberapa ini ngomongin gizi ya, jadi lompat ke sana ya. Ini kan karena ngomongin internal, dengan karena gizi itu penting banget ya. Gizi itu penting banget untuk memanage si stressful itu asupan. Apa sih asupan apa yang paling kelihatan banget itu kalau defisiensi yang langsung ngaruh ke stres. Jadi lebih banyak literatur dan banyak jurnal yang saya juga bisa tampilin beberapa jurnalnya sebenarnya, cuman nanti jadi kuliah ya. Nggak jadi kita dikit aja ya. Saya bahas dikit. Jadi dengan defisiensi vitamin D3, betul. defisiensi zinc sama defisiensi magnesium itu sangat mempengaruhi bagaimana stressful itu. Gitu. Apa sih yang bisa dapat dari zinc? Zinc itu misalnya apa? Kayak seafood. Kayak seperti itu tuh kalau zat besi zinc ya. Kalau misalnya D3 dari mana? Dari kekurangan paparan dari sinar matahari. Itu yang dari eksternalnya. Kalau internalnya kan macam-macam ya makanannya. Kalau misalnya kayak magnesium dari mana? Yang paling gampang apa sih? Buah pisang. Daripada dikasih semangka dikasih pisang, lebih better untuk menanggulangi si stressful itu. Coklat gitu kan. Pisang ya? Pisang magnesium kan. Gitu. Jadi sebenarnya itu juga berkaitan. Kalau di sini ada gizi juga kayaknya bisa ngomong gitu di sini. Satu lagi. Tapi karena cuma gara-gara kesehatan mental panjang ya kan. Betul, jadi tadi dibilang butuh kolaboratif. Butuh kolaboratif untuk membenahi itu. Untuk secara eksternal itu diperlukan tadi bagaimana intervensi daerah psikoklinis ya. Kalau untuk eksternal juga bagaimana untuk mengurangi si rilis stres itu butuh fisioterapi juga. Jadi kita ngurangin dari relaksasi dan lain-lain itu nanti kita ada intervensinya. Nah, tapi jangan lupa di dalamnya juga penting. Karena kalau misalnya kita defisiensi itu semua itu nggak lagi stres aja itu bisa menimbulkan stresor. Defisiensi asupan tadi ya. Bisa menimbulkan stresor di bagian badan dalam kita. Gitu. Jadi memang kalau anak-anak nih, terutama anak-anak ya. Kalau misalnya kita kan banyak ruangan dalam. Anak-anak remaja. Iya, anak-anak remaja itu memang kan kalau remaja itu kan dari usia 10 sampai 20 sampai usia 20 ya Bu ya. Iya. Itu definisinya ya. 17-18 tahun. Kalau misalnya memang dia D3-nya kurang, makanya karena perlu Covid disuruh masuk suruh D3 berjemur. Ya. Berjemur itu salah satunya. Itu sebenarnya kan manajemen stres ya salah satunya. Itu ngomongin ini kan ngomongin stres ya, bukan ya. Berarti kan saya nggak bahas kaitannya dengan fisioterapi juga. Iya, jadi memang kebutuhan sinar matahari itu bisa menanggulangi si stressful itu, bisa memperbaiki si melatonin bagian dia tidurnya, bagaimana tidur dan segala. Kalau kita memperbaiki ini aja, bagian internal ini bisa mengantisipasi, meminimalisir stressor yang dapat dari eksternal gitu. Misalnya pagi-pagi jam berapa sih kalau vitamin yang terbaik ya? Kita riset nanti ya. Ada kegiatan di luar. Kan sekarang kan lagi kegiatan pemerintah dari Pak Prabowo ya. Senam. Pak Prabowo itu adalah senam, betul? Senam, betul. Kan itu mikir yang paling ideal adalah kita zaman dulu juga senam mulu. Ya kan dulu waktu SD. Kita senam mulu. Sebenarnya buat apa sih? Ya betul. Itu tadi sebenarnya preparation kalau misalnya kayak dinamo zaman dulu tuh ya, kita panasin dulu baru bisa belajar. Anak-anak ini kan energinya tinggi banget pas pagi. Betul. Ya betul kan. Apalagi makanan kita makanan glukosa semua. Iya. Coklat. Ya. Bukan nasi banyak, nasi uduk gitu. Proteinnya kecil maksudnya. Telurnya sedikit. Anak dikasih roti pagi nggak nendang katanya. Akhirnya masuk ke kelas dengan kondisi energi yang banyak banget di ujung kaki dan ujung tangan. Apa yang terjadi? Salah satu ngantuk, kalau enggak dia akan hiperaktif, moving. Iya betul. Jailin temennya, apa segala rupa. Itu yang terjadi. Ngomong mulu itu energi di sini. Kumpul di sini semua. Nah, sebenarnya si vitamin D itu bisa ngerilis ARES itu salah satunya. Jadi kita ada aktivitas misalnya di depan, ini masuk ke intervensi dikit aja ya. Kita pagi gitu nyari di jam-jam yang vitamin D-nya tinggi, kita kasih aktivitas senam dikit atau ngelakuin apapun itu di luar itu. Pokoknya keluar ruang. Gitu. Terus abis itu kita maksimalin sampai misalnya berapa menit kita punya waktu. Itu lebih better dibanding udah langsung bangun kegiatan langsung dalam ruangan. Karena yang akan dilakukan adalah dia duduk lama dan stressornya akan tinggi kan. Iya. Nah,
anak-anak terbukti, ini ada penelitian juga bahwa dengan asupan D3 yang tinggi itu bukan asupan hanya internal aja, tapi yang tadi ada aktivitas di luar kegiatan itu, pas saat masuk kelas itu memiliki fase jangkauan fokus yang lebih panjang, gitu, dan itu meningkatkan si proses pembelajaran. Itu ada, boleh cari kan sekarang ada Meta AI tuh, tanya aja. Itu paling gampang ya. Tapi itu ada terjadi. Jadi memang asupan itu, defisiensi itu yang paling penting. Defisiensi asupan ini kaitan dengan apa? Internal ya tadi. Fisik tadi. Faktor internal. Pernah baca jurnal juga di suatu daerah diteliti yang muncul mataharinya lebih sedikit dibanding daerah yang lain. Ternyata memang lebih di fase matahari itu sedikit muncul tuh mereka lebih gloomy ya, lebih kayak sendu, lebih kayak lebih mellow gitu. Berpengaruh ternyata. Jadi ketika matahari sedang fase di musim yang matahari banyak itu, mereka lebih kondisinya tuh lebih baik gitu kan. Dan itu juga sebenarnya yang kalau kita lihat fenomena nih, misalnya anak-anak yang akan ada gangguan mental, misalnya yang mengurung diri, terus ya tidak ada aktivitas, tuh sebenarnya semakin memperburuk gejalanya karena yang seharusnya dia dapatkan itu dia nggak dapat kan. Jadi semakin menumpuk gitu. Damanya dia ada masalah di emosinya, terus secara fisik dia tidak ngapa-ngapain, terus jadi dalam kamar dia ngurung. Jadi itu semakin memperparah kondisi gitu. Makanya salah satu intervensi yang kami berikan di psikolog ini juga satunya dari segi makanan, aktivitas itu juga berpengaruh gitu. Ya, kenapa ini bergabung bersama karena memang ya. Sangat berpengaruh dua-duanya gitu. Iya. Itu sih. Kayaknya udah mulai masuk ke intervensi dari tadi ya. Iya betul, udah masuk intervensi nih, nggak apa-apa. Jadi kan artinya kan kalau udah masuk intervensi kan apa yang harus dilakukan? Ya, lanjut. Langsung di breakdown ke sini ya. Iya. Dari itu dulu ya. Apa yang harus dilakukan dan peran orang tua, ini orang tua dulu lah ya. Ya kalau guru atau apa, itu kan nanti ya. Tapi kan yang paling dekat itu kan orang tua ya. Ini buat semua sih gitu ya. Jadi ini masuk langsung ke intervensi nih gitu ya. Itu sejauh mana ya orang tua itu, ya kita langsung aja lah langsung mengintervensi ketika mengetahui atau mendeteksi. Nah, intervensinya sejauh mana, terus apa yang harus dia lakukan. Ini belum lagi nanti ke sosial media nih. Iya, udah panjang. Nah, ini orang tua dulu deh. Ini kan buat Bapak Ibu, Ayah Bunda ya, orang tua semua. Sangat penting sekali. Apa yang harus dilakukan buat mensupport mereka, terus intervensinya sejauh mana. Ya kalau tadi kan memang udah harus dipegang sama ahlinya ya kalau memang itu. Tapi kira-kira apa saja selain itu gitu yang sangat penting? Iya. Lanjut. Jadi kalau kita bicara, berarti kita bagi dua ya, dua area preventif promotif sama area kuratif gitu kan ya. Preventif, promotif jadi masih yang sebelum terjadi gitu maksudnya. Preventif, promotif. Yang sudah, kalau kuratif yang sudah terjadi. Biar saya tegaskan. Jadi preventif, dan minimal preventif gitu kan, pencegahan gitu ya. Sama satu lagi kuratif. Mengobati itu terjadi. Jadi kita bagi dulu tuh ya. Iya, karena itu berbeda kan. Ketika kita bicara peran orang tua di kuratif. Nah, sebenarnya ketika dibilang ke psikolog itu nanti psikolog itu akan pasti akan melibatkan orang tua karena dukungan orang tua itu jadi faktor penting. Psikososial itu penting banget untuk mereka bisa pulih gitu kan ya. Tapi memang istilahnya pulih ya. Pulih, iya kita bilangnya pulih ya. Bukan sembuh ya. Tergantung. Beda nggak sih? Sembuh itu kategorinya katanya itu lebih ke permasalahan fisikly ya. Sembuh itu berarti ya ada jaringan-jaringan yang memang ada kerusakan atau ada permasalahan. Terus kemudian udah sembuh. Kalau mental health itu kan pulih ya. Jadi tidak ibaratnya tidak terpalpasi ya. Mempertegas ya. Tidak terpalpasi. Kalau sembuh itu ini luka sembuh kan terpegang, terselesaikan di situ. Maksudnya ya kalau misalnya terobati di situ. Kalau pulih tertangani itu kan di situ gitu. Yang rusak apanya? Hatinya, jantungnya kan nggak bisa ya kan? Itu kan nggak bisa di ini. Definisinya lebih ke situ. Pulih ya, Terus pasti kita akan libatkan orang tua sudah pasti garda terdepan gitu kan. Tapi biasanya yang sering disampaikan ketika di kuratif ini ke orang tua, yang pertama ialah satu, jangan pernah judgement ya, itu yang paling penting. Jangan pernah menjudge atau menghakimi ya, memvonis. Betul, karena
terkait sama remaja ya. Mereka tuh lagi sensitif banget sama hormon lagi kaitannya ya. Tapi mereka lagi over sensitif ya si remaja itu benar-benar, karena memang hormonalnya segala macam sedang bekerja. Ketika orang tua menghakimi itu kayaknya kalau kita orang dewasa dihakimi itu kayak satu lah sakitnya. Tapi kalau remaja itu bisa 5, bisa 6 sakit banget tuh kayak sensitifnya tadi karena hormonnya tadi itu. Jadi yang bisa dilakukan yang pertama itu ketika anak memberanikan diri bercerita kepada orang tua, "Ma, aku sebenarnya kemarin baru menyakiti diri sendiri," gitu misalnya. Itu orang tua jangan langsung menghakimi. Itu anak yang tadinya sudah berani langsung mengkeret lagi gitu kan ya. Kenapa? Karena tindakan preventif yang tindakan kuratif yang paling baik ialah menyelamatkan anak kita kan. Artinya orang tua tenangkan diri dulu ya. Jadi nggak panik langsung. Nggak boleh panik, jangan menghakimi. Ya saran dari Bu Eli pokoknya ya kita kan nggak tahu ya. Jadi jangan panik, ya, jangan menghakimi, jangan memvonis lah. Betul, dan juga jangan langsung reaktif ya. Betul, karena kan itu versi anak ya. Maksudnya kadang-kadang yang saya bilang hampir sebagian besar yang ke saya itu Gen Z ini sudah bawa diagnosa gangguan jiwa sendiri. Padahal ketika saya cek enggak gitu ya. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang sudah di kondisi yang memang sudah hampir lah ya. Hampir ya gitu. Tapi masuk ke kategori. Saya akan jelaskan itu ketika setelah diperiksa gitu kan ya. Jadi jangan langsung bereaktif negatif gitu ya. Didengarkan, mereka butuh didengarkan, diterima, didukung, disupport gitu ya. Bahwa mama ada di sini, papa ada di sini. Hayo kita sama-sama cari solusinya. Nah itu aja dulu untuk preventif. Karena nanti setelah itu akan disarankan ke tenaga kesehatan, psikolog klinis atau psikiater, yang manapun boleh gitu kan ya. Cuman Bu Adli kan sekarang nih ya, perbedaannya adalah generasi ya. Kan sekarang Gen Z udah seperti itu. Masalahnya mama papahnya. Iya, mama papahnya yang mama papahnya dengan milenial dengan dengan army militer ini ya, militer parenting ya. Makanya mumpung di sini disampaikan semoga ayah bunda karena kan ya untuk tidak seperti itu bisa paham gitu betul ya. Artinya pola asuh kita dulu berbeda dengan pola asuh anak-anak kita sekarang atau mungkin cucunya gitu ya sekarang sangat berbeda. Jauh gitu ya. Banget itu. Jadi kuncinya juga lagi ya jangan membandingkan, jangan membedakan, jangan langsung dulu tadi ibu di awal Bu Tanti bilang ya, dulu mama nggak kayak gitu gitu ya. Itu kan sering juga ya. Itu sebenarnya menghakimi ya, udah masuk menghakimi ya, menjudgment bahwa dulu seolah-olah kita sudah benar gitu. Betul. Ya, seolah-olah mama kita bisa itu begini karena dulu kuat. Ya, itu jangan ya keluar kata-kata seperti itu. Jadi fenomena orang tua itu, saya juga orang tua ya, sama aja sama-sama belajar. Fenomena orang tua itu terbiasa punya anak kecil. Terbiasa kalau anak kecil itu kan memang didikte ya, dan mereka fasenya masih mau didikte, dan kita tuh kadang-kadang orang tua suka tidak aware bahwa anak kita sudah besar, sudah tidak bisa pakai pola itu. Jadi kalau anak remaja itu tidak bisa sepolanya diktator gitu, tidak bisa anak remaja tuh ya. Jadi kita kalau anak remaja itu banyakin mendengar. Ini masuk pola asuh nih. Iya, masuk ke situ. Beda lagi. Ini berarti tadi mendengarkan dulu lah ya, terus tenang gitu ya, jangan panik ya. Nah, terus apa lagi kira-kira? Langsung highlight bahwa bapak, ayah, bunda ada untuk kamu nak. Apa yang bisa kami bantu? Itu di highlight banget. Jadi mereka cuma di highlight dan ditegaskan. Betul. Jadi bukan kenapa bisa begitu nak, kenapa seperti itu nak. Nah itu mereka juga nggak tahu kenapa gitu kan ya. Jadi mereka cuma butuh. Jadi udahlah dia bingung, mamanya juga nanya, bingung gitu kan. Jadi dua-duanya bingung gitu akhirnya. Ya nangis-nangisan mungkin begitu kan dua-duanya ya. Jadi, seringnya jadi begitu. Pastikan anak itu tidak salah ngomong, maksudnya tidak salah bertanya gitu. Aku betul nih cerita ke bapak ibu aku, mereka support, langsung bawa ke, karena udah masalahnya udah terjadi masalah ya. Jadi langsung bawa ke profesional gitu ya, entah psikolog klinis atau psikiater boleh. Jadi ayah bundanya harus betul-betul punya supporting system. Ya, harus jadi supporting system. Dia harus jadi supporting system dan dia harus menjadi tempat yang nyaman buat bertanya. Betul. Tapi terkadang yang terjadi adalah sebenarnya permasalahan orang tuanya belum selesai, akhirnya feedback ke anaknya, dan itu banyak terjadi. Saya gitu Pak. Saya seringnya psikolog, akhirnya seringnya konselingnya keluarga biasanya. Itu jadi rootnya beda topik lagi tuh kalau itu. Ya gitu. Itu kalau itu faktor inilah ya. Faktor yang sebetulnya harus jadi perhatian betul. Betul. Ya. Itu faktor keluarga itu kalau itu ya. Makanya kenapa akhirnya psikolog
klinis ya seringnya di ruang konseling itu jadi konseling keluarga akhirnya. Karena memang ya gimana, anak itu kan lingkungan tumbuhnya di keluarga. Iya, betul. Itu semua mempengaruhi jadi kebentuk. Iya, mereka satu rumah. Itu dia gitu. Nah, itu kita bicara kuratif. Nah, kalau bicara preventif atau mau gimana dulu nih? Silakan, bebas saja. Biar langsung ya. Bebas saja. Nah, itu karena kalau udah bicara kuratif sudah terjadi gitu kan ya. Memang kalau kita bicara ideal kan preventif ya gitu kan betul. ya. Nah, ini bicara sama remaja tadi, gimana nih caranya biar anak-anak kita tidak termasuk 1 dari 3 orang tadi, bahkan mungkin kita bisa menurunkan angka itu ya. Yang pertama itu preventifnya itu, jadi fase remaja itu kan mereka sedang di fase secara tugas perkembangan itu mencari identitas diri. Nah, orang tua itu sebenarnya gimana caranya bisa membantu anak-anak remaja kita tuh sehat mental? Ialah bantu, bukan bantu ya, temani. Kita bahasanya temani. Nah, itu kalau remaja bahasanya temani anak kita menemukan identitas dirinya dengan cara menemukan keunikannya gitu. Menemukan jati dirinya. Ya, jadi tahapannya keunikannya dulu, ketemu keunikannya itu dia asah jadi kekuatan. Keunikannya dalam hal ini yang positif ya? Yang positif. Temukan keunikannya dulu, habis keunikannya kita asah, itu jadi kekuatan dia, itu jadi strongnya dia bisa menyadari kekuatan dia di sini, kemudian itu jadi identitas dia, aku di sini, aku seperti itu. Nah, itu cara yang bisa sekolah dan orang tua lakukan untuk membuat anak-anak kita sehat mental. Itu dia terkait dengan kepercayaan diri bukan sih? Ngaruh pasti. Kan kaitannya ke identitas diri. Jadi identitas diri itu seperti kita mau membuat misalnya pancake ya. Kita mau masukin apa adonannya, kita mau kasih topping apa gitu kan. Kalau misalnya yang topping yang masukin itu yang ragu-ragu, yang takut, yang nanti disalahin, nanti dijudge gitu kan, kebayang ya kayak gimana pancake-nya gitu ya. Iya. Tapi kalau pancake-nya itu penuh rasa percaya diri, penuh keyakinan bahwa aku ada yang dukung gitu kan ya. Oh, aku disupport gitu ya. Itu kan jadinya mengembangnya bagus pancake-nya gitu ya. Jadi identitas diri itu benar-benar nol. Mereka benar-benar belum kebentuk nih, benar-benar belum ada aku gimana, aku siapa, aku apa. Itu yang membuat mereka kebingungan. Ngaruh juga ke artinya membantu mereka untuk mengenali diri mereka. Betul, itu harus dilakukan di usia ini ya, mulai SMP ini. Mulai SMP ya. Karena kalau misalnya tugas perkembangan itu tidak tercapai di usia yang seharusnya, sampai dewasa pun mereka akan kebingungan. Itu yang banyak terjadi sebenarnya. Data itu saya lupa berapa persennya, tapi sekian persen orang tuh salah pilih jurusan, nggak tahu udah gede mau jadi apa. Itu salah satu hal-hal yang praktis ya, yang praktikal gitu ya. Bingung kemana. Justru sebenarnya bimbingan karir itu idealnya tuh dimulai sejak sekarang. SMP. Ya, dari SMP. Nah, betul. Ini nanti jelasin sama saya. Tapi itu fasenya mereka masih mencari. Jadi kita nggak boleh langsung kamu serius ya langsung, mau di musik ya. Ya langsung katakanlah sudah memposisikan. Gitu, ya. Mama nggak mau ya, udah bayarin mahal-mahal terus kamu tiba-tiba mau berhenti. Itu kita itu belum fasenya mereka sudah memutuskan di situ gitu ya. Warning ya kan buat semua orang tua. Ya, memang. Saya suka bilang ke orang tua, kita harus tahu batas diri kita gitu. Kalau memang kita merasa itu kemahalan dan akhirnya karena mahal kita jadi menuntut anak, lebih baik pikir-pikir ulang deh gitu kan ya. Apapun itulah ya. Artinya setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Betul. Gitu ya. Ya tetapi terkadang ini mungkin nanti kan terkait dengan minat bakat lain-lain gitu ya. Artinya minatnya tinggi tapi bakatnya nggak ada gitu ya. Itu lain lagi ya. Tapi ya itu berarti kan artinya ya orang tua jangan sampai, ini kan tindakan preventif ya. Preventif jangan sampai memaksakan kehendak ya untuk menjadikan anaknya seperti ini, seperti itu, jadi ini, jadi itu gitu ya. Nah itu ini ilmu buat orang tua nih. Jadi sebenarnya apa sih orang tua kira-kira resepnya supaya nggak seperti itu gitu loh? Supaya nggak seperti itu. Apa memang udahlah anak saya memang begini gitu kan? Ya kan enggak juga, ya kan? Pasrah begitu aja gitu. Anak saya emang udah begini. Jadi dari sononya malah kan kadang begitu juga. Ya, kadang-kadang emang udah gitu. dari sononya begitu, ya nggak begitu juga. Ya gitu. itu juga banyak ya Bu ketemuin ya. Sebenarnya cuma satu ya. Orang tua bisa nyari intervensi kalau dia paham. Nah itu. Gimana? Orang paham. tua? Oh kalau dia paham. Paham ada dua. Satu paham akan informasi tersebut dan kedua paham tentang anaknya. Okay. Nah berarti kan butuh apa? Butuh bagaimana memahami anaknya, atau bagaimana butuh orang yang
bisa mengidentifikasi anak tersebut. Jadi kalau itu ya Bu, kalau jadi apa? Enggak, kalau kita kan suka banyak, kita kan pasien suka bareng ya gitu. Orang tuanya kita suka temuin, kebanyakan orang tua tuh tidak paham. Iya itu. Banyak kan nggak paham. Anak tidak paham, akhirnya memaklumi semuanya permasalahan tersebut. Emang anak saya memang fasenya, memang fasenya. Oh ya memang anak saya begitu. Yes, that's memang anak saya begitu. Tapi akhirnya setelah udah parah, bagus, kan? setelah udah memiliki destruktif dan kerusakan yang lebih banyak, kerusakan itu maksudnya kerusakan, maksudnya ada hambatan-hambatan yang lain, baru datang. Baru menyadari. Iya, dengan kan barulah tidak paham. Betul. Barulah paham. baru oh iya. Akhirnya bilang gini, Bu, masih telat nggak? Nah, itu. Gitu. Masih gitu. Pasti rata-rata itu gitu yang gitu ya Bu ya, kebanyakan kurang mau paham. Jadi ketemu kita periksa, kita jelaskan, terus oh gitu ya biasanya ya. Terus langsung pertanyaannya, telat nggak gitu ya? Telat nggak gitu ya? Ya tadi balik lagi ya, masalah kenapa harus dari sekarang gitu kan? Ya. Ngomongin teenager berarti kan? Ya, teenager itu ngomongin ke hormon berarti kan? Nah, apalagi kalau di sini kan memang boardingnya khusus ikhwan ya, jadi urusannya sama testosteron. Testosteronnya itu dibagi dua. Kalau dia tuh testosteronnya low, feedbacknya beda. Kalau testosteronnya high akan beda. Apa bedanya kira-kira? Kalau yang testosteronnya rendah dia akan seperti apa? Misalnya kalau anak-anak yang low testosteron levelnya, dia biasanya itu feelingnya fatigue tuh mudah kelelahan. Bisa kelihatan anak-anaknya seperti gampang lelah. Terus juga kelihatannya kayak udahlah, lemas, gampang depresi, apa bukan stres gitu ya sedikit ya. Terus juga dia bisa jadi bagaimana jadi overwhelm semuanya, jadi kewalahan. Apa yang dia masuk kewalahan. Nah, itu juga ngaruh. Kenapa si teenager yang harus dari kelas 7 ini dibenerin, justru di kelas 7 ini pas lagi lonjakan-lonjakan si testosteronnya. Kalau testosteronnya lagi tinggi banget, kira-kira ngapain tuh anaknya seperti apa? Dia biasanya akan agresif behavior. Dia agresif. Jadi kan ada ya. Agresifnya gimana? Bapak bisa paham anak kelas 7, kelas 8 itu biasanya terbagi jadi ada dua ya kan. Misalnya dia terlalu agresif atau terlalu yang impasif, yang pasif banget. Pasif, pasrahan gitu. Ya, kalau yang agresif itu kayak impulsif. Ya, pasrahan. Kalau yang tinggi high testosteron itu biasanya juga impulsif Bu, sama. Jadi bahasnya kalau impulsif itu dalam pengertian dia agresif, katakanlah cenderung kasar, tidak bisa menahan ya. Tidak bisa. Jadi, misalnya kasar. Enggak, bukan kasar. Kalau kasar mah kan udah feedbacknya, udah fight-nya. Ini impulsifnya gimana? Jadi lebih kayak misalnya aku mau ngajarin ini, belum selesai, yang ini lagi. Jadi lebih itu tadi dibilang balik lagi ke jati diri. Akhirnya jadi harusnya ke bukan gak fokusnya, dia menyelesaikan. Cuman memang ada keteragalan area situ. Itu kalau ngomongin lagi ke definisi, nanti ke diagnosa urusannya kalau kita jelasin ke dalamnya. Cuman itu salah satu gejala si testosteron tinggi itu salah satunya seperti impulsif dan dia agresif. Tapi kalau yang low testosteronnya itu juga bisa mempengaruhi tadi, dia lebih fatigue, lebih gampang lelah. Nah, itu berarti kan intervensi ada dua dong. Gak mungkin sama. Berarti harus klasifikasi dulu anak tersebut dia dia di mana? Gitu ya. Dia termasuk ke low atau ke high, karena intervensinya akan berbeda. Misalkan yes, that's right. Kita tahu dulu ini, anak ini memang kesini kalau ngomongin hormon. Tapi kalau ngomongin ke area intervensi, misalnya screening, bagaimana dia screening di bagian di bagian perkembangan otaknya, di bagian kematangan otak sama perkembangan psikologis, itu beda lagi screeningnya. Jadi memang di kelas 7 itu memang kelihatan banget kalau di data, jadi hasilnya low banget atau high banget. Makanya kenapa intervensi harus dari kelas. Dan itu ada alat ukurnya ya? Yes, that's right. Ada alat ukurnya. Jadi kita ada ininya. Jadi memang langsung kedetek, anak ini memang intervensinya lebih ke relaksasi atau lebih ke aktivasi. Paham gak maksudnya? Kalau anak-anak yang high testosteron, dia butuh aktivasi itu. Enggak, dia butuh relaksasi. Yes. Karena untuk menenangkan ya. Yes. Kita cari breakdownnya aja ya. Berarti kan berbanding terbalik ya. Yes, kalau lo berarti kita harus apa? Harus aktif. Aktivasi. Kan? Aktivasinya apa? Berarti kan tergantung dari harus digerakkan. Iya, apa aja. Jadi nanti kan ada datanya. Jadi kan biasa ada anak yang lemas gitu. Itu berarti si postural aja itu ya? Ada perbedaannya lagi. Postural yang seperti itu seperti apa? Kalau yang lemas gimana? Kalau sampai flat foot aja bisa kedetek kalau itu akan ya, dengan kita kedetek anak ada punya flat foot aja bisa kedetek bagaimana dia responsif. Rata gitu Pak. Enggak ada dekoknya. Iya, itu dekok ya. Itu bisa dilihat bagaimana dia feedback si stressful yang didapat ke dianya. Iya.
Iya, itu bisa kelihatan dari bagaimana kita scanning badan aja dari mata kacamata besar P bisa lihat. Kelihatan. Jangan gitu, Bapak ini lagi berdiri lagi jalan, saya bisa oh ini orangnya begini karena kelihatan bagaimana dia feedback pergerakan badannya, dia akan seperti apa. Itu tadi larinya ke situ. Jadi bukan nujum ya, Bukan nujum, tapi ngomong itu saya bilang. Iya. Apa? Karena seringnya dibilang gitu. Iya, ini sering kali nujum nanti gitu fisioterapi kan. dibilangnya ahli nujum, ramal gitu ya. Tapi itu terjadi sama fisioterapis. Jadi ikut Itu kan tahu semua sih based gitu on kan. apa knowledge ya. Iya, itu based on fisiologis, neurofisiologis dan lain-lain. Ada ilmunya memang. Iya. Cuman itu terjadi. Makanya kenapa biasanya kita intervensi yang paling gampang, paling mudah untuk anak-anak ini tuh adalah physical activity. Betul. Ya, physical activity-nya gimana? Bisa nggak sih Bu kalau di generalisasi misalnya senamnya sama semua? Ya bisa aja. Tapi tujuan yang di akhir yang didapat tidak spesifik. Paham kan maksudnya? Misalnya anak A, dia butuh physical activity-nya bisa 80%. Ya kan? Sedangkan si senam tersebut yang senam general itu cuma mencapai 20%. Berarti kan anak tersebut masih kurang. Ada anak yang memang dia cuma 75%, akhirnya dikasih senam itu langsung bisa 100%. Kan gitu ya. Iya. Tapi bisa gak sih minimalisir itu salah satu intervensi depending gak dikasih. Gitu kan. Makanya sebenarnya di sini udah lengkap banget ya di Cahaya Rancamaya ya. Kita langsung spesifik ke sini aja ya. Kayak saya lihat ada gymnya, saya lihat ada sepeda dan di sini banyak tempat dan udaranya sangat amat mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan perkembangan mental anak. Ini sangat amat ideal banget Bapak. Kalau itu pun segitu masih ada yang lemas begitu. Iya, karena nggak tahu caranya gimana physical activity yang tepat untuk per individu. Jadi program individual, pendampingan program individual itu sangat penting banget untuk perkembangan kedepannya. Iya. Gitu. Jadi kalau itu dimaksimalin nih fasilitas ini keren banget kita Pak bicara ini. Di luar ini deh. Iya, beda lagi. karena memang tadi kalau kaitannya sama bagaimana cara mendampingi. Kalau kita kan ini Cahaya kan boarding ya. Kalau saya bilang karena boarding akhirnya sama kayak orang tua kan. Iya, full betul. Di sini. Jadi saya bilangnya sama aja di sini maupun di rumah. Walaupun memang porsinya di sini udah terima jadi ya, dan terima anakmu sekian gitu kan dari kecil ya. Tapi artinya ketika lagi di sekolah ya orang tua karena kan memang jadi full support system 24 jam di sini. Betul. Jadi sama sebenarnya perlakuannya. Dan terkait tadi temani. Jadi selain orang tua menemani, sekolah pun juga menemani gitu ya, betul. Mencari identitas diri itu. Terus akhirnya kalau kita bilang bagaimana cara menemaninya, ya kita buatkan program ya kan seperti itu ya. Karena memang anak remaja ini di tengah hormon yang meledak-ledak, di tengah yang terjadi di dalam dirinya, itu mereka punya kekhawatiran juga tinggi. Mereka punya kekhawatiran takut akan masa depan, juga ada rasa menyesali masa lalu. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana di mereka itu bahwa anak-anak mindfulness, connected to here, connected to now gitu kan ya. Mereka harus fokus ke situ dengan cara apa? Diberikan program-program yang memang bisa membantu menemukan tadi keunikannya itu benar-benar memfasilitasi dan itu bisa membantu di tindakan preventif. Kita bisa membantu mereka untuk sebagai tidak orang tua atau pendamping ya atau tidak guru. Termasuk intinya ngaruh lagi ke keunggulan sekolah. Kalau misalnya bisa dipintarin semua, kenapa harus satu yang dipintarkan? Paham kan? Pintar apa? Itu tadi berkembang, perkembangan macam-macam ya, gitu ya. Jadi definisinya macam-macam. Cuman anak yang dengan keunikan tersebut, kalau sekolah bisa paham dia harus berkembang di mana, itu keberhasilan tinggi adalah itu tadi. Semua anak di sini mengetahui dirinya seperti apa, dia mau apa, dia akan bagaimana. Dan kita juga sebagai support gitu system tahu harus gimana supportnya gitu. Dan tujuan besarnya sesuai tema hari ini anak-anak kita sehat mental kan gitu ya. Betul. Luar biasa. Saat ini itu dulu. Kalau sehat mental belajar semuanya juga gampang kan. Betul kan tadi produktifnya keluar. Ini nih ngobrolnya saking enaknya nih udah. Jadi lama ya Pak. Lama loh ini. Mau Jumatan. Tapi apa ini mungkin nanti sambil kita ambil kesimpulan lah ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain ya. Mudah-mudahan kalau waktunya bersedia juga gitu untuk kita undang lagi karena menarik sekali dan sangat-sangat penting saya bilang. Jadi masalah tadi ya preventif, kuratif kurasinya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang penting banget gitu ya untuk kita sampaikan ke semua orang tua ya, atau penonton siapapun itu yang harus kita sampaikan dan jadi warning utama gitu ya. Apa yang mau disampaikan kira? Saya nggak mau mempersempit pertanyaan sebetulnya. Jadi kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan dan penting banget gitu dari sisi psikolog dan juga fisioterapis.
Iya, Sambil iya. mungkin segmen terakhir ya. Terakhir ya sekalian penutup ini mungkin ya. Jadi yang penting banget disampaikan karena memang anak-anak manusia itu semua punya tugas perkembangan, begitu juga dengan anak-anak kita gitu ya. Sebenarnya tugas perkembangan itu kalau dibilang panjang nih, ada sejak kecil apa-apa gitu ya. Dan memang jadi PR ketika yang di usia kecil itu belum tuntas, itu akan ngaruh ke dewasa, ke remaja pun berpengaruh gitu. Jadi yang paling penting yang orang tua harus lakukan ialah mereka harus berkawan dengan temannya, Menjadi gitu ya. sahabat. Menjadi sahabat, terus menjalin komunikasi yang sehat, menjalin bonding yang kuat gitu ya, komunikasi yang sehat, bonding yang kuat, suasana yang positif gitu kan ya. Itu semua bisa diciptakan. Jadi sebenarnya kenapa ada fenomena anak dekat sama orang tuanya, ada fenomena anak tidak dekat sama orang tuanya, itu sebenarnya orang tua sendiri yang menciptakan itu gitu kan ya. Anak itu kan belum terlalu paham sejak kecil gimana, tapi kalau sejak kecil kita orang tua yang membuka komunikasi, orang tua yang merangkul, orang tua yang mengarahkan, itu anak akan ikut gitu kan ya, dengan segala dinamika yang terjadi di dirinya, dengan segala keunikannya, pasti ketika orang tua mengarahkan tuh bisa gitu kan ya. Tapi ketika orang tua tidak membuka itu, sibuk bekerja aja misalnya, tidak ada komunikasi setiap hari, tidak ada obrolan, tidak ada bonding, tidak ada apa, akhirnya tidak tercipta itu. Dan biasanya nih orang tua tidak akan merasakan dampak signifikan ketika anak belum remaja. Jadi masalah-masalah bonding sejak kecil, masalah-masalah hubungan sejak kecil, komunikasi, bonding itu ya, itu belum terlalu terasa oleh orang tua. Dampaknya biasanya tuh akan terlihat sangat signifikan ketika remaja. Saya selalu bilang sama buat diri saya juga, sama orang tua juga, ketika anak remaja kita akan panen, tanda kutip ya, panen bonding yang kita ciptakan sejak kecil itu kita akan panen saat remaja nanti. Kalau kita dulu selalu sibuk bekerja, cari uang, benar sih butuh kan ya, tapi melupakan tugas kita bonding, dekat segala macam, kita akan panen nanti ketika remaja, puncaknya dewasa. Mulai rebel, mulai banyak masalah segala macam. Saya selalu bilang juga mungkin salah satu indikator ya bagi orang tua, apa indikator kita sudah berusaha, kita kan nggak boleh sempurna ya, nggak boleh sempurna. Tapi apa indikator kami sudah berusaha parenting yang tepat gitu ya. Indikatornya satu, makin besar usia anak kita, semakin tidak merepotkan. Oke. Itu aja. Itu ya highlightnya ya. Jadi semakin besar anak kita, semakin tidak merepotkan. Maka semakin tidak merepotkan siapapun ya, bukan merepotkan orang tua aja. Merepotkan dari sisi misalnya nih, dari mulai urusan dia pribadi, kemandirian. Kalau kita ada apa-apa, saya nggak mau dibilang ada gangguan ya. Pokoknya kalau ada apa-apa nih gitu ya dari sejak dia bisa menyelesaikan sendiri. Atau gimana? Jadi urusan kemandirian dia selesai. Dia ada masalah dia bisa bilang, Bu aku ada ini nih, bantu diskusi, itu selesai. Jadi kita enak aja gitu ya. Kita bisa fokus dengan urusan kita, dengan anak kita enak aja gitu. Tapi kalau misalnya highlightnya di situ lah ya. Usia-usia SD kelas 4 dia masih kita suruh makan, masih kita suruh sholat masih diingetin gak apa-apa ya, masih kita suruh mandi, masih itu kan berarti something tuh ya, karena harusnya gak selesai di situ. Jadi highlightnya mari kita cek, karena memang ini untuk orang tua kan pesannya ya. Tidak mau menjudgment, tidak perlu melabel diri sendiri gagal juga, tidak perlu gitu kan ya. Cukup awareness aja gitu ya. Sekarang parenting kami, parenting kami masing-masing udah sampai mana. Kalau menemukan ada yang kurang, tolong tidak usah menyalahkan diri sendiri. Stop, itu tidak solutif. Ketika sudah mengevaluasi, sudah menemukan, ayo kita cari solusi bareng-bareng kan gitu ya. Itu sih mungkin tentu. Betul, itu mungkin pesan pentingnya ya. Mari awareness diri sendiri sebagai orang tua dulu, kemudian awareness anaknya 2 ya 2 di awareness, anaknya 10 ya 10 di awareness. Semua itu ketika menemukan sesuatu tidak usah menyalahi diri sendiri, tidak perlu, tapi ayo kita bawa, kita solusi sama-sama. Itu mungkin pesan pentingnya Pak. Untuk bekal. Baik, pesannya ya udah jelas sih, clear ya. Artinya tadi di highlight ya. Dan juga tentu saja ya memang ketika sudah menemukan gejala-gejala tadi gitu ya, dan memang gejalanya cukup kuat, ya harus datang ke ahlinya ya. Betul. Baik ke psikolog ya, ke psikiater, psikolog klinis gitu ya. Dan tentu saja orang tua tidak bisa ya namanya melihat diri sendiri kan nggak bisa ya. Artinya perlu ada cermin. Nah, cerminnya siapa ya? Ya itu para ahli itu tadi gitu ya, bisa membaca gitu ya. Nah kalau dari Bu Tanti apa Bu kira-kira?
Saya lebih tadi kan pendekatannya secara ini ya, secara parenting ya. Kalau saya lebih ke arah fisiologis ya. Jadi sebenarnya perkembangan anak-anak itu memang zaman dulu sama sekarang kan berbeda gitu ya. Jadi memang yang perlu diketahui sama orang tua sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menginisiasi dan menemani teman-teman kecil kita, anak-anak kita itu memang bahwa kita itu ada. Gitu ya, kita tuh ada, kita tuh bisa dijadikan sandaran, kita itu bisa dijadikan ujung dari permasalahan dia untuk bertanya dan bagaimana ini. Jadi tidak mencari di luar kan gitu ya. Nah, apa sih, bagaimana sih bonding berarti kan dari kecil ya. Nah, salah satu bonding yang paling gampang adalah physical activity. Misalnya kayak kecil itu, misal saat di bawah usia 1 tahun ya. Jadi anak-anak itu kan banyak memang physical activity ya. Physical activity-nya apa maksudnya? Kayak menggendong, ya kan. Dengan anak yang sering digendong sama anak yang sering tidak digendong akan berbeda itunya juga. Rasa si tangki sosial, tangki cintanya juga akan berbeda. Makanya untuk anak orang ayah bunda yang memang masih punya anak yang kecil-kecil, jadi sebaiknya memang lebih banyak physical touch-nya, physical activity sama mereka. Itu salah satu bonding selain kita berbicara. Karena kalau udah berbicara, tadi kan ngebahas tentang bonding dari kecil. Kalau udah berbicara, fasenya bagaimana knowledge-nya dia sudah tinggi. Nah itu di usia sekitar 3 tahun ke atas. Tapi kalau di bawah itu, kalau misalnya dia merasa nyaman dan aman, berawal dari physical touch awal-awal. Physical touch. Ya, nah itu physical touch-nya salah satunya apa? Misalnya kita sering main kayak main ongkang-ongkang, main apa, ciluk bak, itu kan salah satu ya. Ya itu salah satu di situ. Dari situ bermain itu saat kecil tuh sangat penting banget gitu. Itu sih lebih ke situ. Dan jangan lupa ya itu tadi, kita kan hidup di dunia ini nggak hanya duniawi aja ya. Betul. Gitu. Jadi memang mendekatkan diri sama parenting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu juga bisa mendoakan anak-anak kita. Mendoakan dan juga intervensi parentingnya bisa seperti itu sangat akhirnya bisa dapat balance gitu dua-duanya. Saya sih jangan lupa ya. Jadi kalau ada jalur psikolog, jalur psioterapi, dan ada jalur langit dengan Allah gitu kan. Jadi itu tadi jangan lupa ngedoain anak-anak terus ya. Jadi setiap sholat kita ini ya, itu salah satunya seperti itu sih. Jadi jangan pantang menyerah deh tiba-tiba kita takut salah, ini gimana? Iya. Ini salah nggak ya? Ini gimana? Kalau nggak paham bisa bertanya sama profesionalnya. Paham tadi itu yang paling penting. Awareness, paham. Ya. Mau nyambung sedikit tadi jadi ingat gitu ya. Boleh. Saya sendiri kan juga masih terus belajar. Jadi saya pernah mendapat nasihat gitu ya. Kalau kita mau jadi punya anak solih, jadilah orang tua yang solih. Jadi kita sama-sama nih berusaha mensolihkan kita sebagai orang tua, itu akan Allah bantu. Iya, betul. Untuk kita juga punya anak yang solih-solih. Jadi ayo ayah bunda dengan kita berusaha awareness, kita mau belajar terus, itu cara kita salah satunya untuk kita jadi solihah gitu kan ya. Karena kan belajar terus-menerus gitu ya. Jadi itu motivasi saya pribadi juga. Ayo ke suami, ayo suami, ayo ayah gitu ya, sama-sama belajar ya. Manusia banyak hilaf, banyak salah kan ya, tapi kita harus belajar. Mudah-mudahan tertular gitu. Allah kasih kita anugerah punya anak yang solihah gitu. Amin. Intinya ya, ayah bunda SMP semuanya di sini saja. Itu ya. Udah ini kayaknya sudah all in ya. Jadi bisa pendekatannya bisa secara itu semuanya dapat ya semuanya. Baik, rasa-rasanya udah cukup ya, dan ini sudah menjelang siang juga ya. Jadi insyaallah banyak sekali tadi perspektif dan juga pengetahuan dan bagaimana atau how to ya sebagai parents ya. Tentu saja di era sekarang tidaklah mudah, tetapi juga jangan pernah putus asa bahwa udahlah tidak mudah terus menyatakan itu langsung sulit gitu ya. Pasti ada jalannya. Tentu saja jalan itu banyak sekali bisa ditempuh, dan jangan pernah mencari jalan sendiri. Jangan coba untuk menyelesaikan sendiri masalah yang memang secara ukuran kita tidak bisa mengukur atau menimbangnya, tapi perlu orang lain yang menimbang atau mengukurnya. Ya siapa? Ya mereka adalah orang-orang atau para ahli ya, tentu seperti psikolog ya, psikolog klinis dalam hal ini, dan juga psioterapi. Jadi mungkin nanti ayah bunda kalau ada yang mau konsultasi ya, ada yang mau berkunjung atau ingin sekedar bertanya ya ke Ibu Tanti ya, ke mamanya Kevin ya, dan juga mungkin ke Ibu Eli ya. Sekalian saya juga sampaikan ya, barangkali kalau emang ada
ya mudah-mudahan sih semua sehat-sehat ya. Amin. Semua dalam kondisi yang Mudah-mudahan dipreventif baik aja gitu ya. Mudah-mudahan hanya preventif saja gitu ya. Yang mau berkonsultasi ya mangga silakan ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan akan sangat bermanfaat, dan kami juga minta maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam hal ya kalimatnya atau ucapan tutur kata kami. Sampai jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan dan juga topik yang berbeda. Ya mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi, Mama Kevin sama Bu Heli dengan topik yang beda, karena banyak sekali kalau terkait dengan remaja ya. Betul. Banyak sekali insyaallah. Baik, itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Come and join us.